Episode 44 Domain Roh. Di dalam istana yang luas dan kosong, itu sangat sunyi. Di atas tahta, Yan Yonglai linglung. Hanya dalam beberapa hari, rambutnya telah memutih, keriput tumbuh di seluruh wajahnya, bahkan matanya menjadi keruh. Dafu berdiri di samping, melihat Yang Mulia, hatinya menjadi sangat masam. Dari seniman bela diri King Bear, dia adalah yang terlemah, dan dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menjaga Yang Mulia dalam rotasi. Tetapi, seniman-seniman bela diri King Bear lainnya dikirim oleh Yang Mulia untuk menyerang konstelasi Andromeda. Hanya dia, yang paling lemah, yang tinggal di sisinya. Secara pribadi memandang Yang Mulia, Dafu mengawasinya tumbuh lebih tua dari hari ke hari. Demi menstabilkan kekuatan bintang dari konstelasi utama Ursa, Yang Mulia telah membakar kekuatan hidupnya. Siapa sangka, lelaki tua yang duduk di atas tahta itu, adalah lelaki yang membawa konstelasi utama Ursa agar sebanding dengan 10 rasi bintang Istana Katulistiwa, Raja Beruang yang gagah dan terkenal heroik. Rasa hormat Dafu untuk Yang Mulia berasal dari dalam hatinya. Jari Yan Yonglai di sandaran tangan bergerak sedikit, seolah-olah dia terbangun dari mimpinya. Dafu, berita apa yang telah ada? Dafu menahan rasa sakit di hatinya dan menjawab dengan hormat, Tang Tian dan dua temannya sudah memasuki konstelasi utama Ursa, dan hari ini, mereka akan bertemu Tuan Saode. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Oh, kalau begitu aku bisa tenang. Wajah Yan Yonglai memperlihatkan kehangatan, meskipun Ahde dan aku jarang bertemu dan kurang komunikasi, tapi dia pasti tidak akan duduk di dekat pagar. Dafu segera menjawab, Yang Mulia brilian, dengan Tuan Saode, Tang Tian dan orang-orangnya tidak akan bisa bergerak maju. Tidak begitu mudah. Wajah tua Yan Yonglai tiba-tiba sedikit membeku, Tang Tian dan orang-orangnya akan dapat melihat kesempatan ini, dan mereka pasti akan bergerak pada kita. Kami tidak punya tempat untuk mundur, jadi mengapa harus begitu? Petik 2. Dafu menjawab dengan percaya diri, dengan beberapa master di sekitar, pasti tidak akan ada masalah. Aku harap mereka bisa menghentikan tentara lupus. Yan Yonglai mengangguk, tapi poin terpenting dari pertempuran ini sekarang adalah Tuan Tu. Semakin dini mereka dapat memperoleh Orion Constellation, yang lebih awal adalah untuk keuntungan kita. Apakah ada laporan dari Jenderal? Petik 2. Jenderal telah memimpin pasukan untuk mengelilingi Istana Orion, tetapi pertahanan musuh kuat, tentara beruang Grizzly tidak dapat melakukan terobosan, kelompok bela diri terhormat juga menyerang dengan semua yang mereka miliki, dan kedua belah pihak telah kehilangan banyak hal. Dan, wajah Dafu menunjukkan kekhawatiran. Ekspresi Yan Yonglai berubah tajam, dan bertanya, dan apa? Dafu hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, Orion Constellation memiliki seniman bela diri tingkat suci lain Lidang, ia muncul di Istana Orion. Dan telah membunuh banyak dari pihak kita. Petik 2. Apa yang menyebabkan Dafu terkejut, adalah bahwa Yang Mulia tidak terkejut, tetapi malah tertawa. Hahaha. Lion King akhirnya mau tidak mau terlibat. Mata berlumpur Yan Yonglai memperlihatkan cahaya aneh, untuk dapat membuat Raja Singa mengambil tindakan, itu benar-benar sesuatu yang harus diantisipasi. Lidang mendapat bantuan dari Lei Ang di masa lalu, dan saat ini membalas budi. Petik 2. Yan Yonglai bergumam pada dirinya sendiri, Lidang lugas dan jujur, untuk menggunakan hidupnya untuk membalas budi, dia benar-benar pria yang baik. Dia tiba-tiba bertanya, berapa lama lagi, untuk gelombang pertama seniman bela diri kita memasuki Orion Constellation? Menurut perjalanan mereka, besok pagi, gelombang pertama seniman bela diri dapat melangkah ke Orion Constellation. Dafu segera menjawab, The Star Door berada di bawah kendali grup marsial terhormat. Tapi lokasinya kira-kira 20 hari dari Orion Palace. Di mana Ah-Se? Yan Yonglai tiba-tiba bertanya. Dafu segera menjawab, Pangeran Ze saat ini sedang mempersiapkan secara aktif. Yan Ze adalah penerus kedua di garis, dibandingkan dengan Yan Tu, terlepas dari itu semangat atau hatinya, atau kekuatannya, dia jauh kurang, dan tidak disukai oleh Yan Yonglai. Yan Yonglai mendengus, dengan standarnya, apa gunanya dia? Dafu tidak berani menjawab. Yan Yonglai tiba-tiba berbicara, bawalah Ah-Se, ikuti gelombang seniman bela diri terbaru, dan temukan Tuan Tu di Orion Constellation. Dafu langsung panik, Yang Mulia. Untuk keagungannya mengirim semua orang keluar dan sendirian, apakah itu berarti? Bangun. Nada bicara Yan Yonglai tenang, kalian mungkin tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke konstelasi utama Ursa. Tang Tian tidak terduga, dan sampai sekarang aku tidak bisa memahami, bagaimana ia bisa menjarah kekuatan bintang Desolate Bearbon. Memikirkan hal itu, adalah satu-satunya kesalahan yang aku buat, adalah bahwa aku tidak mengharapkan Andromeda Constellation untuk benar-benar memiliki binatang buas yang disembunyikan. Petik 2. Apakah Ahde bisa memegang mereka atau tidak, aku tiba-tiba tidak yakin akan hal itu. Tatapan Yan Yonglai tiba-tiba jauh keluar, bergumam, aku tidak tahu seberapa kuat Tang Tian, seberapa besar kekuatan yang dimiliki bawahannya. Jadi jika mereka menikam aku, bagaimana mereka bisa gagal? Petik 2. Yang Mulia, situasinya tidak seburuk itu. Dafu dengan susah payah diyakinkan. Yan Yonglai tampak seolah-olah tidak mendengar itu, dan terus berbicara, binatang buas, pasti akan melukai orang. Baru saja, aku tiba-tiba tercerahkan,
kami terlalu meremehkan orang lain, bahkan posisi aku sebelumnya, masih memandang rendah mereka. Kamu pergi dan membawa Ah Ze untuk menemukan Tuan Tu. Hanya Tuan Tu yang bisa menyerang istana, dan kemudian Orion Constellation akan ada di kantong kita. Orion Constellation berada di lokasi yang strategis, dengan kemampuan Ah Ze, mereka tidak akan dapat bertahan. Tetapi grup marsial terhormat pasti tidak akan duduk diam, mereka akan terus membantu, dan dengan kemampuan Master Tu, mereka akan dapat berdiri teguh. Petik 2. Semakin Dafu mendengarkan, semakin tidak bahagia dia, suaranya mulai mengandung jejak kesedihan, kalau begitu mengapa Baginda tidak ikut dengan kami? Kami akan pergi ke Orion Constellation bersama-sama, dan kembali. Petik 2. Yan Yonglai menggelengkan kepalanya, aku harus tinggal di istana ini dan menstabilkan kekuatan bintang. Tanpa itu, semua orang akan hancur. Petik 2. Yang mulia, Dafu menangis. Yan Yonglai tertawa, kamu seharusnya bahagia untukku. Sebagai pemimpin, untuk bisa mati di istanaku sendiri sedemikian rupa, dibandingkan dengan mati di tempat tidur, aku bertanya-tanya seberapa kuatkah kematian itu. Petik 2. Yan Yonglai perlahan berdiri, nadanya nyaring saat rambutnya berkibar, aku perlu memberitahu seniman bela diri urusan utama Ursa aku, meskipun aku tidak dapat membantu mereka meminta seniman bela diri tingkat suci lainnya, tetapi, aku, Yan Yonglai, raja mereka, akan selamanya bertarung bersama mereka. Selamanya mati bersama mereka. Petik 2. Kepala raja beruang di kepalanya tiba-tiba menyala dengan aura cahaya yang menyilaukan, menyebabkan pilar cahaya melambung ke langit, langsung ke langit. Istana Orion. Tu King berhenti sejenak, mengangkat kepalanya untuk melihat. Konstelasi utama Ursa di udara di atas kepalanya tiba-tiba menyala, menjatuhkan lingkaran cahaya seperti salju. Aura cahaya turun ke harta mereka. Pihak-pihak yang terlibat dalam pertempuran semua berhenti. Semua orang melihat ke atas kepala mereka, karena mereka mengerti apa artinya itu, adalah pembakaran rasi bintang, itu berarti Tuan dari rasi bintang telah memberikan hidupnya, harta suci telah menyerah pada semangat bela diri, dan mulai membakar rasi bintang. Konstelasi utama Ursa akan terbakar selama 3 bulan, dan dalam 3 bulan, kekuatan harta konstelasi utama Ursa akan sangat meningkat. Tuan sudah mati. Tu King menatap konstelasi utama Ursa di langit dengan tatapan bingung, air mata mulai jatuh tak terkendali. Yang mulia, apakah kamu mencoba memberitahu kami bahwa kami tidak memiliki jalan kembali? Yang mulia, apakah kamu mencoba memberitahu kami, kamu berjuang bersama kami? Yang mulia, apakah kamu mencoba memberitahu kami, kamu ingin menang, bahkan jika kamu harus mengorbankan hidup kamu? Tu King menyeka air matanya, mengangkat cakar rahasia iblis beruang di tangannya yang tinggi, sorot matanya berubah menjadi ketegasan yang tegas. Yang mulia, kemenangan akan menjadi milik kamu. Tu King berteriak, bunuh. Membunuh. Army beruang Grizzly berteriak serempak. Istana Orion jatuh pada hari itu. Telapak tangan Kren memanas, Kren Sword terbang keluar, hingga sekitar 20 meter sebelum stabil. Diam-diam terkejut, Sao De bahkan belum mengeluarkan pedangnya, dan benar-benar membuat mereka berada dalam situasi yang sulit. Sao De terkejut, rumor mengatakan bahwa meskipun Pangeran Kren tidak belajar dari permaisuri, tetapi teknik sekte bela diri Derek, pencapaian kamu sangat dalam, dan untuk menyaksikannya hari ini, kamu benar-benar menghayati rumor itu. Dia diam-diam terkejut, dan tidak berpura-pura, bila yang telah dia lepaskan sebelumnya memiliki niat membunuh, dan dia tidak memberikan belas kasihan. Dia tidak berharap Kren benar-benar mengambilnya, yang mengejutkannya. Untuk mencapai tingkat seperti itu, memiliki pisau atau tidak membuat banyak perbedaan. Bagi Kren untuk dapat mengambil serangan, itu berarti dia tidak lemah sama sekali. Tuan Sao, telah melebih-lebihkan aku. Derek tidak budak atau sombong. Pandangan Sao De menyapu mereka bertiga, kasih sayang yang tumbuh dalam hatinya, dia berkata, jika kalian bertiga bersedia menemani orang tua ini untuk duduk di sini dan berbicara selama sebulan, yang lama ini bersedia melimpahkan ajaran, meskipun dangkal, tapi aku percaya itu akan menguntungkan kamu 3 adik laki-laki. Petik 2. Kren menggelengkan kepalanya, terima kasih, Guru Sao, aku menunggu sedikit berkah, aku tidak bisa menerimanya. Wajah Sao De menjadi gelap, yang tua ini menemukan kegembiraan bersama kalian semua, dan tidak ingin kalian semua mati. Saat itu, sebuah pilar cahaya tiba-tiba bersinar tinggi ke langit, wajah Sao De menjadi terkejut, ketika dia berbalik untuk melihat. Kita semua sudah sangat tua, namun kamu masih sangat ambisius, bahkan membuang nyawamu. Sao De menghela nafas, aku tidak pernah berpikir itu, aku akan keluar masih tidak bisa menyelamatkanmu. Karena memang begitu, aku akan menawarkan 3 otak anak kecil ini kepada kamu. Petik 2. Tatapan Sao De menjadi acuh tak acuh, kalian bertiga, datanglah untuk bertarung bersama. Tunggu sebentar. Tang Tian tiba-tiba melompat, mengepalkan tangannya dengan telapak tangannya, hei, kalian berdua sudah naik, aku belum menantangnya. Suasana Sao De buruk, dia memandang ke Tang Tian, tatapannya penuh dengan niat membunuh. Tang Tian tidak peduli sama sekali, matanya penuh gairah saat dia memandang Sao De. Artis bela diri tingkat Sein, dia seorang seniman bela diri tingkat suci, apakah ini pertama kalinya aku menantang seorang suci? Sangat menarik. Aku datang. Tang Tian berteriak,
kakinya tiba-tiba meledak dengan kekuatan, dia menerkam ke arah Sao De. Sao De memicingkan matanya, ledakan Tang Tian adalah teknik kaki yang paling mendasar, tetapi kecepatannya sangat cepat. Tidak, ini kecepatan, jelas melebihi teknik kaki yang mendasar. Bergegas di tengah jalan, Tang Tian berhasil mengumpulkan cukup kekuatan, dan menembakkan tinjunya. Sao De menyipitkan matanya lagi, teknik tinju yang mendasar. Tinju Tang Tian muncul di matanya, penuh celah, tapi tubuh Sao De mundur, itu adalah pertama kalinya Sao De mundur. Bang! Riak udara transparan meledak tepat di depan Sao De dengan cepat membuat beberapa penilaian. Tinju yang cepat, tinju yang berat. Pada saat yang sama, matanya menyipit lagi, tubuhnya mundur sekali lagi. Bang bang bang. Serangkaian riak udara terkompresi mengejarnya, semuanya meledak dalam konsentrasi, membentuk satu suara. Frekuensi sangat cepat. Jantung Sao De membeku, teknik kepalan dasar yang sederhana, di bawah frekuensi yang begitu cepat, menyebabkannya mundur terus-menerus. Aliran udara yang tajam menyapu wajah Sao De. Tiba-tiba, tatapan Sao De membeku. Sehelai rambut di dahinya, terbelah menjadi dua. Tang Tian tidak memberi Sao De waktu untuk berpikir, kekuatan bintang yang meledak di tubuhnya memberinya energi yang tak ada habisnya, untuk melakukan teknik-teknik bela diri yang mendasar yang belum dikuasainya dan terbiasa dengannya tanpa berpikir. Teknik bela diri dasar Tang Tian tidak bisa dikenali lagi. Itu melibatkan terlalu banyak pola teknik bela diri tingkat tinggi, karena dia baru saja memulainya, dia jauh dari menguasainya. Tang Tian tidak takut pada Sao De meskipun dia adalah seorang seniman bela diri tingkat suci, sebaliknya, dia benar-benar merasa bersemangat. Wow, seniman bela diri tingkat suci, aku harus mengambil kesempatan ini untuk memoles teknik bela diri aku. Kesempatan seperti itu hanya muncul dalam mimpinya. Dia akhirnya mendapatkan kesempatan ini, tetapi susu kecil mendahuluinya, jadi Tang Tian mengambil kekuatan yang luar biasa untuk menahan hatinya yang gelisah. Li Tekren juga sudah mencoba. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Sial, sedikit terlambat lagi. Karena itu, ketika dia akhirnya mendapat kesempatan, dia berteriak dan menyerang dengan cemas seperti harimau yang lapar karena dia telah menahan kegembiraannya terlalu lama. Dia tidak berpikir tentang apakah Sao De mampu menahan serangannya, tapi bagaimana mungkin seorang seniman bela diri tingkat suci tidak tahan. Apa kamu sedang bercanda? Tang Tian penuh percaya diri, tetapi dia jelas bahwa dia jelas bukan lawan yang cocok untuk seniman bela diri tingkat suci. Jika dia kalah, maka kita akan bergabung dan menyerang sebagai gantinya. Tidak peduli apa, dia ingin menikmatinya terlebih dahulu. Tang Tian sama sekali tidak stres, dalam ledakan energi, ia hanya melakukan semua teknik bela diri dasar yang telah ia pelajari sejauh ini, mengabaikan niat Sao De untuk menyerang. Mundur, mundur dan mundur lagi. Ketika Tang Tian akhirnya mendapatkan reaksi, Sao De sudah mundur banyak langkah. Tiba-tiba darah mengalir ke kepalanya, Tang Tian tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Seniman bela diri tingkat Sein. Bahkan seniman bela diri tingkat suci telah mundur beberapa langkah karena seranganku. Kemuliaan. Serangan balik. Remaja muda itu sangat kuat di luar kata-kata. Tang Tian tampaknya telah melihat masa depannya yang luar biasa. Pikiran itu membuatnya bergetar, mata Tang Tian memerah tiba-tiba, darah mendidih dalam aliran darahnya, dia tidak pernah begitu bersemangat sebelumnya. Dia meratap, menerkam Sao De seperti serigala. Sao De terus mundur, teknik bela diri dasar Tang Tian sangat unik. Dengan pandangan jauh ke depan, dia bisa melihat teknik bela diri tingkat tinggi yang terkandung di dalam teknik bela diri mendasar, dan secara kasar dapat menyimpulkan apa yang berusaha Tang Tian. Dia merasa sangat aneh, masih ada orang di dunia yang mencoba hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat. Apa yang membuatnya merasa lebih aneh adalah dia benar-benar mundur terus-menerus karena teknik bela diri dasar yang aneh. Kekuatan bintang yang luar biasa di tubuh Tang Tian tidak bisa diremehkan, bahkan ia takut akan konsekuensi dari fluktuasi kekuatan menakutkan itu. Itu adalah sepertiga dari seluruh kekuatan bintang konstelasi utama Ursa, bahkan Sao De juga tidak mau menerima pukulan. Teknik bela diri mendasar Tiang Tian penuh dengan kelemahan. Bahkan teknik bela diri yang unik Tousan Cliff Demonic Hand, memiliki kelemahan yang jelas bagi Sao De, belum lagi bahwa Tang Tian sedang menguji dan menangkapnya sendiri, teknik bela diri dasar yang dia gunakan penuh dengan masalah dan memang pemandangan yang tragis. Tetapi teknik-teknik bela diri mendasar inilah yang penuh dengan masalah, yang memaksa seorang seniman bela diri tingkat suci untuk mundur terus-menerus. Itu karena satu titik, yang merupakan tingkat serangan frekuensi tinggi Tang Tian. Sao De sangat cepat dalam menyerang ketika dia menyerang Ling Su sebelumnya, dalam beberapa detik, dia menyerang dengan intensitas kekuatan yang berbeda dari berbagai sudut dan hampir sempurna. Tetapi dibandingkan dengan serangan Tang Tian, dia masih tertinggal satu detik. Bergerak Tang Tian dipenuhi dengan kekurangan, Sao De memiliki sejuta cara untuk memecahkannya, hanya saja Tang Tian terlalu cepat. Dia bergerak tanpa berpikir dan mengabaikan gerakan lawan. Sao De berpikir sebentar, lalu dia memikirkan kata sifat yang tepat untuk menggambarkan Tang Tian. Dia benar-benar no-brainer berbahaya.
Bagaimanapun, Saude masih seorang seniman bela diri tingkat suci, pandangan ke depannya sangat cerdas dan tidak bisa dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Menjadi tidak berbahaya, hanya berpikiran kosong saja tidak cukup, poin kuncinya adalah menjadi sangat terampil dengan teknik bela diri mendasar seperti Tang Tian. Tingkat keterampilan yang sangat menakutkan. Orang ini, berapa kali dia berlatih teknik bela diri yang mendasar? Betapa terkejutnya Saude bisa dibayangkan dengan baik, dia telah melihat berbagai seniman bela diri yang kuat dengan gaya yang berbeda, tetapi dia belum pernah melihat satu yang menghabiskan seluruh waktu dan upaya mereka pada teknik bela diri yang mendasar. Sangat cepat, Saude menyadari. Teknik bela diri mendasar adalah dangkal dan tidak berdampak, karena itu tidak dihargai oleh seniman bela diri biasa. Tetapi gerakannya sederhana, yang membuatnya lebih cepat daripada gerakan lainnya. Lebih jauh lagi, itu digunakan oleh seseorang yang memiliki tingkat keterampilan yang ekstrim, sehingga cepat akan mencapai tingkat yang menakjubkan. Adapun kelemahan kekuatan dangkal, itu bukan masalah bagi Tang Tian. Tang Tian sekarang memiliki kekuatan bintang ledakan di tubuhnya, bahkan pukulan sederhana dapat menyebabkan pukulan yang sangat mengkhawatirkan. Selain itu, secara fisik dia sangat bugar dan kuat sehingga Cao De pun iri padanya. Dengan kombinasi berbagai faktor, orang aneh seperti dia diciptakan, sehingga menyebabkan situasi yang aneh. Ketika rambut Cao De dipotong, dia akhirnya menyadari, dan kegelisahan meledak di dalam dirinya. Dia adalah seorang seniman bela diri tingkat suci, seniman bela diri biasa seperti semut baginya, meskipun dia menghormati ketiganya karena mereka berbakat, tetapi itu adalah perawatan sederhana untuk junior. Dalam hati Cao De, dia tidak pernah membandingkan mereka dengan dirinya sendiri atau menganggap mereka sebagai posisi yang sama dengannya. Cao De mengamuk di dalam dan siap untuk melakukan serangan balik. Tang Tian cepat dengan gerakannya, tetapi dia memiliki terlalu banyak kekurangan. Selama dia bisa menargetkan salah satu kelemahan dalam sepersekian detik, maka dia sepenuhnya yakin dapat membalik keseimbangan situasi saat ini secara instan. Ketika dia hendak menyerang, Tang Tian tiba-tiba menjerit dengan energi ledakan. Mata merah, dibanjiri niat membunuh, pandangan itu. Seperti dia akan mencabik-cabik Cao De. Cao De terkejut, dia akrab dengan perilaku Tang Tian saat ini. Selama perkelahian, banyak seniman bela diri akan secara fanatik bersemangat tiba-tiba karena beberapa alasan khusus seperti mereka berada di ambang kematian atau anggota keluarga mereka diancam. Biasanya dalam kondisi seperti itu, seniman bela diri akan mengalahkan diri mereka sendiri. Tapi, bagaimana Tang Tian menjadi sangat energi benar-benar tidak masuk akal. Jelas tidak ada yang terjadi. Tang Tian kuat seperti harimau ganas, tenggelam dalam kekuatan, setiap sel dalam dirinya terbakar. Teknik bela diri yang mendasar telah terintegrasi ke dalam tulangnya, itu menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Cao De merasa dirinya menjadi gila. Bagaimana bisa orang ini menjadi lebih cepat? Apa yang sebenarnya terjadi? Di bawah rentetan serangan yang terus-menerus, Cao De hanya bisa bergerak dengan cepat dan bertahan dengan pedang telapak tangannya. Tidak ada yang penting saat ini, satu-satunya yang penting adalah kecepatan. Setiap kali mereka menyerang, bahkan aliran udara dipenuhi dengan kekuatan ekstrim. Jika itu adalah seorang seniman bela diri biasa, dia tidak bisa menghindar atau mengatasinya. Tang Tian tidak terluka sama sekali, tetapi sebaliknya, Cao De juga tidak melakukannya. Cao De memiliki kekuatan sejati yang sangat kuat, tetapi, betapapun kuatnya dia, itu tidak dapat dibandingkan dengan sepertiga dari seluruh kekuatan bintang konstelasi utama Ursa. Dia tidak peduli pada awalnya, tetapi ketika mereka mendekati klimaks pertarungan, kekuatan sejatinya terkuras dengan cepat, jadi dia memutuskan untuk menghindar sebagai gantinya. Ketika Cao De mulai menghindar, frekuensi serangan baliknya menurun secara khas. Bang bang bang. Suara perkusi sering muncul secara intensif, terdengar seperti ratusan petasan yang dipasangkan bersamaan. Kren dan Ling Su sama-sama merasakan sakit di gendang telinga mereka karena suara keras. Bukan hanya telinga mereka saja, bahkan kulit kepala mereka terasa mati rasa. Mereka menatap kosong ke depan tetapi tidak pernah bisa memahami situasi ini. Pemuda gila itu, sebenarnya menekan Cao De secara tak terduga. Ini pasti ilusi. Mata Ling Su menunduk, bergumam, kita harus berada dalam ilusi yang diciptakan oleh Cao De. Dia ingin menggunakan ilusi untuk menipu kita dengan benar. Kren juga terpana, itu benar. Ling Su tetap sama, sangat menakutkan. Kren juga tetap seperti itu, itu benar. Tang Tian tidak menyadari mereka, dia sangat nyaman, dibandingkan dengan bagaimana dia berlatih sendiri di tempat latihan. Setiap serangan membuat kekuatan bintang bersinar di tubuhnya, rasanya seperti sedang dipijat. Sangat nyaman, seperti yang diharapkan dari seorang suci. Jika Cao De tahu pikiran Tang Tian, dia akan segera muntah darah. Keduanya menyerang dengan kecepatan lebih lambat. Tang Tian melambat saat dia perlahan-lahan keluar dari mood mengamuk dan mulai tenang. Namun Cao De sangat kelelahan, karenanya secara alami melambat dalam serangannya. Namun sebagai perbandingan, Tang Tian melambat lebih dari Cao De. Mengapa Cao De sangat tertekan karena energi mengamuk Tang Tian, ia menyerang begitu cepat yang mengejutkan. Frekuensinya sudah menakutkan, tingkat yang belum pernah Cao De temui sebelumnya. Serangan kejam Tang Tian, bersama dengan kekuatan bintang yang luar biasa, membuat teknik bela diri Cao De tidak berguna sehingga ia hanya bisa bersaing dengan kecepatan.
Tapi ketika energi mengamuk Tang Tian mereda, Saud akhirnya bisa memanfaatkan pengalamannya dan pemahaman mendalam tentang teknik bela diri untuk menunjukkan pukulan yang kuat. Saud adalah seorang suci, pemahamannya tentang teknik bela diri dan kendali ritme, berada di luar imajinasi untuk tingkat yang tidak suci. Bahkan detail mikro bisa membawanya ke kemenangan apalagi betapa jelasnya kondisi Tang Tian. Saud segera menyadari bahwa kesempatannya akhirnya datang. Dia menahan perutnya yang penuh amarah, sebagai seorang suci, dia bahkan tidak bisa mengingat kapan terakhir kali dia begitu babak belur dan kelelahan. Selama setiap pertarungan, dia dominan mengendalikan ritme pertarungan, semuanya berada di bawah kendalinya, bahkan debu halus di udara. Setiap langkahnya mengintegrasikan langit dan bumi, penuh keindahan, penuh misteri, membuat lawan-lawannya putus asa dan menyembahnya. Tapi, bajingan ini. Dia tidak masuk akal dalam serangannya seperti Dacebak, dia membuat semua yang misterius dan indah menjadi asap mengepul, semuanya ada dalam masa. Dia merasa jijik dan membenci perilaku seperti itu. Tidak peduli apa, dia harus menggunakan dao bela diri untuk menyingkirkan bajingan itu. Saud menggertakkan giginya, langkah selanjutnya, hanya satu langkah lagi, kamu akan mati. Tang Tian tiba-tiba melompat mundur, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Berhenti. Ekspresi Saud menjadi kosong. Saud berdiri kosong setelah Tang Tian berteriak untuk berhenti. Aku tidak ingin bertarung lagi. Aku memikirkan masalah, aku perlu waktu untuk memikirkannya. Kamu pergi bertarung dengan Little Crane dan Little Susu untuk sementara waktu dulu, tunggu aku untuk memikirkan ini maka kita akan terus bertarung. Siapa di antara kalian yang bisa mengisi tempat aku? Tang Tian berbicara dengan keras, berjalan pergi beberapa langkah dan duduk di tanah, dia benar-benar mengabaikan Saud sejak saat itu. Saud menatap kosong ke Tang Tian, dia belum sepenuhnya memproses kata-kata itu. Tunggu sebentar, apa yang orang ini katakan? Setelah beberapa detik, dia akhirnya mengerti, tiba-tiba matanya terbuka lebar, berhenti berkelahi. Kami mempertaruhkan hidup kami untuk ini, oke. Aku akan melakukan serangan balik. Aku. Sedang diabaikan. Persis siapa orang suci itu? Saud akan meledak dari amarah, dari muda, dia telah bertarung berkali-kali, tetapi tidak pernah ada perkelahian yang lebih konyol atau menyebalkan daripada yang ini, menyebabkan dia bahkan lebih marah. Tidak akan pernah. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Ling Su dan Crane kaget dengan tindakan Tang Tian juga, tetapi mereka mengenal Tang Tian dengan sangat baik, jadi setelah beberapa pertimbangan, sepertinya anak muda yang gila berperilaku seperti ini. Mereka merasa nyaman segera. Tapi, pipi Crane berkedut, dia meredam, ini tidak benar, apakah kita bersikap sangat tidak hormat, dia memang orang suci. Ling Su meredam juga, lalu apa? Membiarkannya menggantung seperti ini lebih tidak sopan, benar. Petik 2. Crane mengangguk, itu benar. Ling Su berbicara, ayo bertarung, kita akan menikmatinya terlebih dahulu baru lihat caranya. Kami tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melakukannya setelah pria gila itu sadar kembali. Petik 2. Meskipun mereka berdua teredam, tetapi Saud memiliki telinga yang sangat tajam, dia mendengar semua yang mereka katakan dengan jelas. Dia tampak marah, hampir meledak karena marah, dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Nikmati. Dia menjadi bertekad, untuk menyingkirkan ketiga bajingan hari ini. Melihat mereka bertiga membuat niat membunuh bergolak di dalam hatinya. Bahkan Crane, yang dia lihat sebagai pria muda dengan hormat, begitu menjijikkan. Dia mengambil napas dalam-dalam, tetap tenang, matanya menggigit dingin. Biarkan aku menunjukkan kepada kamu bagaimana kamu harus menghormati orang suci. Warna biru kristal, mulai menyebar di bawah kaki Saude, sementara sekitarnya menjadi gelap, dalam sekejap mata, suasananya berubah drastis. Pakar tingkat Sein, hal yang paling kuat adalah bahwa mereka semua memiliki domain roh mereka sendiri. Selamat datang di domain rohku, Steelblade Lake. Petik 2. Suara Saude seperti angin sepoi-sepoi yang lewat. Ling Su dan Crane merasa cemas ketika mereka mendapati diri mereka berdiri di atas sebuah danau biru. Danau biru, seperti permata dan jernih, melemparkan lapisan riak saat angin sepoi-sepoi bertiup. Ada ikan berwarna-warni berenang dengan gembira, bahkan tanaman di dasar danau terlihat jelas. Crane diam-diam membuka jarinya, angin lembut melewati lembut. Jadi ini adalah domain roh, inilah yang membuat orang-orang kudus yang paling kuat. Setiap orang suci akan memiliki domain roh yang unik. Kilatan cahaya muncul di mata Crane, semua pertanyaannya terjawab pada saat itu. Jalan menuju dao pedangnya, semua kabut yang rumit dan menyesatkan, tersapu. Dia saat ini masih tidak dapat membentuk domain rohnya sendiri, tetapi dia tahu jika dia bertahan saja, akan ada hari, dia akan membuat domain roh miliknya. Senyum tak menyenangkan dari kesenangan yang tulus muncul di wajahnya. Mata Ling Su pijar, dia mencium bau yang tidak asing. Sebelum itu, dia terus bertanya-tanya apa bau samar dalam teknik tombaknya. Tapi sekarang dia akhirnya mengerti, itu adalah bau roh. Dia dipenuhi dengan sukacita. Itu seperti kesadaran yang tiba-tiba bahwa tujuan yang selalu dia kejar ternyata tidak terlalu jauh, tanpa dia sadari, dia sudah tumbuh menjadi negara di mana dia tidak akan pernah berani bermimpi sebelumnya. Sein Domain yang lengkap, bagaimana tampilannya? Aku tidak sabar untuk melihatnya.
Tang Tian duduk diam, tetapi ekspresi wajahnya berubah dari waktu ke waktu. Kadang-kadang dia mengerutkan kening, kadang-kadang dia meringis. Dia memiliki semua jenis ekspresi aneh. Dia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Danau itu berwarna biru, airnya diam tidak tenang, bahkan angin di udara membuat orang merasa tenang. Sao De melayang di udara, dia telah memulihkan ketenangannya lagi. Aku tidak pernah berpikir itu, aku harus membuka domain rohku sekali lagi, dan itu sebenarnya untuk kalian 3 anak. Sao De tampak menyesal, sepertinya aku belum banyak berkembang selama bertahun-tahun. Sao De terdengar acuh tak acuh, tidak bahagia atau sedih, dia membicarakannya seolah dia bukan bagian dari itu. Pedangku, yang telah beristirahat di danau ini selama 10 tahun, akhirnya melihat cahaya lagi hari ini. Semoga kalian tidak mengecewakan aku. Petik 2. Ling Su secara tidak sadar memegang tombak peraknya rat-rat, Sao De tampaknya tidak mengancam sama sekali, dia tampak sangat tidak berbahaya dan baik, tetapi Ling Su masih tak terkendali menjaganya. Pria di depanku ini, menjadi lebih berbahaya. Mata Kren berkilau berkali-kali, dia tahu lebih dari Ling Su, oleh karena itu dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang transformasi Sao De. Jika Sao De dikatakan seperti abadi sebelumnya dengan sedikit temperamen, maka Sao De sekarang hampir tidak memiliki tanda-tanda manusia tersisa di dalam dirinya. Itulah yang membuat semua orang merasa bahaya. Di bawah kaki Sao De, sinar perak muncul dari danau, itu adalah sekolah ikan kecil yang semuanya tertutup sisik perak. Jumlahnya mencengangkan dan ikan sekolah tampak seperti monster perak yang bergoyang di bawah air. Gurel-gurel. Mereka secara bertahap muncul di permukaan air, sisik mereka sangat mengkilap sehingga membuat orang menyipit. Splash splash splash. Seperti hujan lebat hujan perak, banyak ikan perak melompat keluar dari danau menuju arah Sao De. Ketika setiap ikan perak terbang keluar dari air, mereka berubah menjadi skala perak, puluhan ribu timbangan perak bergabung bersama. Pisau perak muncul di depan Sao De. Pisau itu panjangnya 7 kaki, benar-benar tertutup sisik, dengan kelengkungan yang berdebar, tetapi yang mengejutkan adalah pisau itu tidak memiliki pegangan. Hampir seketika, Sao De diarahkan dengan ringan dengan tangannya, aliran air biru keluar dari permukaan, jatuh ke ujung pisau dan disemen menjadi pegangan. Gagang bilahnya seperti berlian biru, bilahnya memiliki pola skala perak mengkilat yang diukir di seluruh, begitu halus dan tanpa cacat. Sebuah tangan dengan jari panjang dan ramping, membungkus pegangan biru transparan dan mengayunkan bilahnya. Tiba-tiba, Ling Su dan Kren keduanya merinding di seluruh kulit mereka. Pada saat hidup atau mati, Ling Su malah menjadi tenang, flamingo di bawahnya, melesat pergi, meninggalkan bayangan di langit. Ling Su duduk di punggung flamingo, kekuatan sejatinya bergetar hebat di tubuhnya, konsentrasinya belum pernah terjadi sebelumnya. Flamingo berlari dengan kekuatan penuh, gesekan halus antara jari dan tombaknya, membuat tombaknya berputar. Segalanya, tampaknya berada dalam kendalinya. Tombak perak berputar dengan kecepatan luar biasa dan meluncur keluar, Ling Su kemudian merasa seolah-olah seluruh dunia menjadi sunyi, dia tanpa ekspresi. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan Kren dia merasa sangat dekat dengan kematian, meskipun dia jelas tahu bahwa lawannya hanya mengangkat pisau dan tidak ada yang lain. Tiba-tiba sepertinya dunianya dalam kegelapan total, pesimisme ekstrim mulai menyebar di hatinya. Dia memikirkan almarhum ayahnya, kesedihan ibunya, kesepian selama masa kanak-kanak. Kesedihan, kesepian, kegagalan, dan kekecewaan menenggelamkannya. Tiba-tiba, dia merasa bahwa semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun tidak ada artinya, tetapi dia ingin melakukan segalanya, dia berharap dia bisa memenuhi impian ayahnya yang tidak terpenuhi, dia ingin membuktikan dirinya kepada dunia bahwa dia adalah putra ayahnya dan bukan keponakan permaisuri. Seolah ada suara, dari lubuk hatinya, yang terus berkata, lupakan saja, setelah tebasan ini, duniamu akan berakhir, semua ini tidak ada artinya bagimu, kamu ditakdirkan untuk menjadi tidak berguna. Kesedihan dan kekosongan memenuhi wajah Kren saat dia menerima kehilangan itu. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi terbakar akut di telapak tangannya seolah-olah dia memegang batang besi panas. Dia melihat ke bawah tanpa sadar, pedang derek di tangannya, gemetar hebat, kekuatan lembut dan ringan menyebar ke tubuh derek dari gagang pedang. Ada suara keras dan jelas dari derek yang memanggil dari langit bergema di hati Kren. Kren gemetar, kaget dan menyaksikan pedang Kren di tangannya, memancarkan cahaya yang menyilaukan, tiba-tiba gemetar, ia memiliki keinginan kuat untuk bertarung. Fisik Kren yang jelas dipulihkan. Itu benar, kamu masih bertarung bersamaku. Apakah kamu merindukan pertempuran ini terlalu lama? Kamu dulunya adalah pedang suci. Cahaya kamu, pastilah sangat indah. Seolah-olah pedang itu bisa membaca pikiran Kren, pancaran yang dipancarkan oleh pedang Kren menjadi lebih terang dan kuat, ratapan pedang yang riuh menciptakan riak-riak di danau yang tenang. Sao De terkejut, dia tidak mengharapkan mereka berdua menerobos pada saat yang sama. Tetapi pada saat ini, dia berada di puncak tingkat energinya. Mengabaikan kedua orang ini menerobos atau bahkan jika orang suci lainnya ada di sini, dia masih tidak takut. Dia tidak akan mentolerir perilaku kejam dalam wilayah rohnya. Sinar aura bilah melintas. Sinar biru perak bersilangan dengan aura bilah, diam-diam bertabrakan dengan tombak perak Ling Su. Cing! Suara serangan,
Terdengar seolah-olah itu dari hati Lingsu, kekuatan yang sangat kuat yang dipancarkan dari ujung tombak. Dia meraih lebih erat ke tubuh tombak, ada lecet parah antara telapak tangannya dan tombak, dagingnya terkoyak, kulitnya hancur, kekuatan sejati yang mengerikan masuk ke meridiannya. Lingsu mendengus dan benar-benar tersenyum. Bagaimana aku akan menyerah begitu saja? Bahkan jika kamu seorang suci pedang. Dia membuka matanya lebar-lebar dengan gelisah, dan tiba-tiba meraung, mengumpulkan seluruh energinya, tangannya yang hancur tiba-tiba memiliki kekuatan, tombaknya bergetar. Lonceng angin domba tanduk melompat, beradu ke aura bilah. Aura pisau biru perak terinfeksi oleh lapisan es perak, menyebabkan murid Saude menjadi lebar, es perak ini. Kekuatannya sangat besar, baik Lingsu dan Flamingo terbang ke samping. Prinsip Heavenly Crane Sword muncul dari benaknya, Crane tampak teguh, berdiri dengan bangga dengan pedangnya, jubahnya yang longgar terpasang secara otomatis tanpa angin, ia telah mencapai kemegahan maksimum. Seiring dengan dengungan dari bilah gemetar, Crane meluncur, menuju aura bilah biru perak yang penuh dengan rasa kematian, saat ia menusuk. Deru derek yang keras dan jelas tiba-tiba terdengar dari pedang. Dia seperti bangau hitam yang cekatan dan tajam, seperti kilat, dia menyerang. Ding! Suara renyah, aura pisau biru perak yang tertutup es perak, seperti kaca biru perak, hancur berkeping-keping. Crane gemetar dan menembak ke belakang, seolah-olah dia skating es, dia meninggalkan banyak tanda lurus di tanah. Dicekal. Sudut mulut Crane memiliki jejak darah, sementara kegembiraan bersinar di matanya yang tampak tenang. Seorang seniman bela diri suci yang kuat, serangan kekuatan penuh itu, sebenarnya diblokir olehnya dan Lingsu. Mimpi-mimpi yang tak terjangkau itu tampaknya hanya bisa dijangkau sekarang. Terima kasih, Crane Sword. Crane memegang pedangnya lebih erat, dia merasakan niat bertarung yang membara dari gagang pedang. Tidak jauh, adalah Lingsu yang baru saja terbang, dia naik kembali ke Flamingo lagi. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Apakah kamu baik-baik saja? Crane bertanya ketika dia menatap Saude. Belum mati. Lingsu memuntahkan seteguk darah dengan santai, dia menatap Saude, tiba-tiba ekspresinya menjadi tua dan sengit, pangkat suci tidak sekuat yang aku harapkan. Telapak tangannya hancur, tetapi dia masih memegang erat-erat ke tombak perak. Jejak darah terlihat di tubuh perak tombak yang mengkilap itu, ketika tombak perak itu terlepas dari tangannya, itu meninggalkan luka lecet parah di telapak tangannya. Saude tidak percaya, serangan sebelumnya, adalah kekuatan penuhnya, tapi... Apakah itu karena dia bertarung dengan Tang Tian dan menghabiskan terlalu banyak kekuatan sejatinya? Saude tetap tanpa ekspresi, tetapi dia tidak tenang sama sekali di dalam. Es perak dari tadi, hampir membekukan aura pedangnya, atau bagaimana mungkin tebasan yang dibuat oleh Crane dapat menghancurkan aura pedangnya. Silver Frost. Tiba-tiba, 3 kata muncul di otaknya, Silver Frost Mount. Meskipun dia sudah tahu teknik tombak Lingsu sangat terkait dengan Silver Frost Mount, tetapi ketika es perak yang tampak aneh muncul, dia masih terkejut. Sebagai seorang suci, dia tahu lebih banyak daripada seniman bela diri biasa, lebih jauh lagi, itu adalah Gunung Frost Perak yang terkenal. Silver Frost Mount, milik salah satu dari 12 istana ekliptik, itu adalah warisan ortodoks Aries Constellation. Saude tiba-tiba menumbuhkan hasrat yang membara, dia tidak tertarik pada politik, tetapi dia sangat bersemangat tentang teknik bela diri. Dia hidup dalam pengasingan di pegunungan selama bertahun-tahun, yang dia inginkan hanyalah meningkatkan teknik bela dirinya. Namun, setelah bertahun-tahun, dia tidak membuat kemajuan yang berarti. Ketika dia menyadari bahwa Lingsu mungkin memiliki warisan nyata, dia menjadi gelisah. Warisan Silver Frost Mount telah mengembangkan jajaran orang suci yang tak terhitung jumlahnya, warisan yang begitu kuno dan kuat, siapapun dapat memperoleh manfaat luar biasa bahkan jika mereka hanya melihatnya sekali saja. Tatapan Saude difokuskan pada Lingsu secara tidak sadar. Lingsu merasakan tatapan Saude padanya, tapi dia tidak takut. Jadi Saude memutuskan untuk memfokuskan serangannya kepadaku. Itu luar biasa. Murid oranye Lingsu tiba-tiba memiliki semburan api, Flamingo menyembur keluar, meninggalkan bekas api pijar di belakang, sosok putih berbaring rendah dan rambut perak panjang terbang di udara. Angin kencang menyapu melewati wajahnya, telapak tangan yang robek menyambar tombak dengan lebih erat. Tombak perak di tangannya, berdiri tegak lagi, dan berdiri dengan kokoh. Kepala tombak memiliki lonceng angin domba tanduk terpasang, mereka berbunyi berirama dengan embusan angin. Aura biru silverish bersinar lagi, menebas langsung ke bawah. Lingsu tidak takut, tetap diam di punggung Flamingo, dia tampak balas dendam, dia menatap dengan mata terbuka lebar, sikap yang belum pernah terlihat mengesankan dan keinginan yang meluap-luap. Lonceng angin seperti angin, tombak perak seperti bintang, dan pemuda itu seperti api. Ujung tombak berbenturan langsung ke aura bilah, embun beku perak membasahi seluruh, Lingsu sangat marah, meraih erat ke tombak perak, kekuatan yang kuat membuatnya terbang lagi. Angin bersiul di telinga, Lingsu mengepalkan giginya, memegang erat ke tombak perak dengan seluruh energinya, bahkan jika dia adalah orang suci, tombak tidak akan pernah lepas lagi. Darah berceceran melintasi langit. Bayangan hitam cepat, seringan bulu, diserang dengan pedang. Ding!
Aura bilah hancur berkeping-keping. Kren terpesona lagi, dia merasakan manis di tenggorokannya, dan dia memuntahkan darah segar tanpa terkendali. Dalam hatinya, harga dirinya melonjak. Kami memblokirnya lagi. Tang Tian duduk di tanah, asyik dengan pikirannya, sama sekali tidak menyadari situasi saat ini. Dia benar-benar bisa bertahan melawan pangkat suci, hasil seperti itu di luar imajinasi Tang Tian. Hanya dengan teknik dasar, bagaimana dia bisa menurunkan peringkat suci. Sein tidak diragukan lagi adalah seniman bela diri terkuat. Mereka memiliki kekuatan sejati yang luas, pemahaman yang luar biasa dengan teknik bela diri, domain roh mereka sendiri. Mereka hebat dalam banyak hal, tetapi jika ada kebutuhan untuk menentukan aspek terkuat mereka, itu pasti akan menjadi domain roh mereka. Domain roh mewakili pemahaman mereka dengan teknik bertarung dan bela diri. Semakin dalam pemahaman mereka dengan teknik bela diri, semakin kuat domain roh mereka. Barisan orang suci terbaik yang legendaris itu, bahkan dapat memiliki dunia yang lengkap dalam wilayah roh mereka. Latihan dan pemahaman mereka dengan teknik bela diri dapat dilakukan di dunia yang mereka ciptakan dengan kontrol penuh atasnya. Ranah-ranah roh mewakili ranah pangkat suci. Bagi orang-orang kudus, perbedaan menentukan yang kuat dan yang lemah. Tetapi untuk jajaran orang suci dan bukan orang suci, mereka berbeda secara drastis karena orang bahkan tidak memilikinya. Penumpukan kekuatan sejati memiliki keterbatasannya, bagi orang-orang suci setengah-setengah itu, kekuatan sejati mereka sebanding dengan orang-orang kudus. Tetapi ketika bertarung, mereka masih tidak bisa bersaing dengan Santa sama sekali. Hanya karena, wilayah mereka sangat berbeda, yang menempatkan mereka pada ujung yang kalah selama perkelahian. Ketika mereka semua menjadi peringkat suci, tidak ada perbedaan signifikan dalam kekuatan sejati, jadi mereka hanya bisa bersaing dengan kekuatan wilayah roh mereka, dan kekuatan wilayah roh mereka adalah perbedaan dunia. Dengan ranah roh yang kuat, semuanya akan berada dalam kendali mereka. Ini terdengar abstrak, tetapi itu berarti akumulasi keuntungan. Di bawah lingkungan yang sama, dengan kemampuan yang sama, orang dengan wilayah yang lebih tinggi dapat menemukan lebih banyak kelemahan pada lawan dan mengubah hal-hal menjadi keuntungannya. Perbedaan abstrak ini dapat memberinya keuntungan kecil, tetapi karena akumulasi dari waktu ke waktu, ia dapat mengendalikan permainan lebih mudah. Yang juga mengapa, orang suci peringkat dengan ranah yang lebih tinggi, bisa mengendalikan ritme perkelahian dengan lebih mudah. Tang Tian juga berpikir begitu, dengan pengalamannya dalam perkelahian masa lalu, dia percaya ini adalah kebenaran. Namun, setelah pertarungan, itu membuatnya merasa sebaliknya. Dia memiliki kekuatan bintang yang kuat di tubuhnya, Saude juga memiliki kekuatan sejati yang cukup kuat, tetapi ia memiliki sedikit keunggulan atas dirinya. Tetapi dengan cara lain, dia jelas berada di ujung yang kalah. Menurut norma, ia harus berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tang Tian sebelumnya berpikir bahwa dia hanya ingin kesenangan dari pertarungan. Untuk dapat memenuhi peringkat suci dengan kesulitan seperti itu, kesempatan seperti ini sulit didapat. Oleh karena itu dia ingin menikmatinya selagi dia bisa. Selain itu, dia juga penasaran tentang seberapa kuat peringkat Santo itu. Namun, ketika mereka bertarung, Tang Tian tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya bisa menekan Saude. Setelah ekstasi dan kegembiraan memudar, Tang Tian tiba-tiba memikirkan masalah vital, bagaimana dia menekan peringkat suci. Meskipun Tang Tian tahu penindasan seperti itu tidak akan bertahan lama, tetapi hal itu tetap mendorongnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia terpikat olehnya, karena dia tahu jawaban untuk ini akan sangat mengejutkan. Jika tidak, bagaimana mungkin peringkat suci ditekan? Selama penindasan, apa sebenarnya yang memungkinkan aku untuk menekan pangkat suci? Dia memiliki beberapa pemikiran, tetapi tidak jelas, dia takut pikiran-pikiran ini akan hilang kemudian yang mengapa dia meminta berhenti, untuk berpikir serius. Tidak ada yang pernah berjalan di jalannya, dia harus memikirkan sendiri. Jika dia bisa memikirkannya pada saat yang sangat penting, teknik bela diri pasti akan meningkat dengan cepat. Tang Tian mengingat semua detail dari pertarungan, menguraikannya sedikit demi sedikit. Dia tahu dia tidak sepintar Kren, oleh karena itu dia memutuskan untuk memikirkan setiap detail dengan perlahan. Dia hanya menyerang secara membabi buta, itu benar, secara membabi buta, mengabaikan teknik apa yang Sao diterapkan. Itu benar-benar bajingan. Mengapa Sao tidak melawan? Apa yang dia lakukan pada saat itu? Kenapa tidak melakukan serangan balik? Oh, dia membela seranganku, tapi kenapa dia tidak menyerang setelah pertahanan? Oh, karena aku menyerang lagi, lalu dia pergi lagi, lalu. Masih tidak ada serangan balik saat aku menyerang lagi. Oh, jadi ini dia. Tang Tian akhirnya mengerti, Sao tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik, itulah sebabnya ia tidak melakukan serangan balik. Tang Tian sepertinya telah menemukan titik krusial. Tidak ada waktu untuk melakukan serangan balik, karena ia terlalu cepat dalam serangannya, sampai-sampai Sao tidak punya waktu untuk bereaksi. Itu benar, aku menekan Sao karena aku lebih cepat dalam menyerang. Aku memiliki banyak kekurangan, tetapi diperlukan waktu untuk menggunakan kekurangan yang Sao tidak miliki dan karena itu ia tidak bisa melawan. Jadi, untuk memastikan dia tidak punya waktu, aku harus cukup cepat dengan seranganku, sampai-sampai dia tidak punya waktu untuk berpikir. Itu dia.
Tang Tian bersemangat, pertanyaan yang begitu dalam, dia memikirkannya sendiri, itu mengesankan. Jadi aku sebenarnya cepat dalam menyerang. Tang Tian merasa sedikit bangga, dia cukup cepat untuk menekan orang suci itu, betapa mengesankannya itu. Mengapa aku begitu cepat? Oh, aku menggunakan teknik bela diri yang mendasar, itu sebabnya. Teknik-teknik fundamental adalah sesuatu yang dia kenal dengan mendalam, oleh karena itu dia bisa secepat itu, menggunakan teknik bela diri lain tidak akan pernah bisa mencapai hasil seperti ini. Tang Tian bersemangat, sampai saat ini, dia kemudian yakin, apa yang dia lakukan dengan santai, sangat mengesankan. Dia memilih jalan yang benar. Selain kegembiraan, sebuah gagasan berani muncul di benaknya. Jika dia bisa mempertahankan kecepatannya, apakah itu berarti dia bisa menekan Cao De? Tidak, jika dia bisa lebih cepat, sejauh yang Cao De tidak tahan, apakah itu akan lebih kuat? Gagasan ini membuat Tang Tian gembira. Untuk mengalahkan orang suci, itu akan menjadi hal besar. Dia akhirnya mengerti pilihan jalannya, dia menggabungkan teknik bela diri tingkat tinggi ke dalam teknik bela diri dasarnya, membuat teknik bela diri fundamentalnya lebih cepat. Itu benar, itu alasannya. Karena dia tidak secerdas yang lain, dia tidak bisa memahami kekurangannya, jadi dia harus tetap fokus dalam serangannya dan mengabaikan yang lain. Cepat menyerang, semakin cepat semakin baik. Keraguannya terjawab, kekuatan bintangnya melonjak di dalam tubuhnya, dia berdiri tiba-tiba, dia berharap bisa berteriak di bagian atas suaranya. Suara keras yang tiba-tiba mengganggu pikirannya. Dia mendongak. Ketika serangan kedua juga diblokir, Cao De merasa lebih marah, dia benar-benar yakin bahwa Ling Su memegang warisan dari konstelasi Aries, yang dikenal sebagai teknik tombak yang paling kuat. Sebagai pangkat non-Santo, teknik tombak yang mampu mengancam pangkat Santo, selain The-12 Ecliptic Palaces, hanya teknik bela diri Apex dari grup terhormat marsial dan Onyx Soul yang mampu melakukan itu. Setelah dua serangan mematikan yang terus-menerus, dia kelelahan. Setelah dia bertarung dengan Tang Tian, dia sudah kelelahan, tetapi kecepatan pemulihan untuk peringkat suci juga luar biasa dan tidak ada bandingannya dengan seniman bela diri peringkat non-suci. Cao De jelas tentang situasi saat ini, dia tahu bahwa dengan hanya beberapa serangan lagi, kedua orang itu akan runtuh. Adapun Tang Tian, pikirnya, dia tidak dapat mempertahankan serangan sehingga membuat alasan untuk berhenti. Cao De telah mendapatkan kembali fokusnya, untuk seorang seniman bela diri yang bukan orang suci untuk menekan orang suci, dia pasti telah menghabiskan banyak energi, atau, bagaimana mungkin. Tian Tian harus kelelahan saat ini. Dia tidak peduli dengan Tang Tian, meskipun kekuatan sejatinya terkuras habis, tapi dia masih bisa melakukan 5 serangan mematikan lagi. Menurut status Ling Su dan Kren saat ini, maksimum yang bisa mereka tahan adalah 2. Bahkan, dia sudah terkejut dengan berapa lama pertarungan ini berlangsung. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Cao De mengangkat pedangnya sekali lagi, dia mengambil nafas panjang, membunuh niat yang tertulis di seluruh wajahnya, mari kita selesaikan ini dengan cepat. Tiba-tiba, terdengar suara, hei, ayo gantikan. Niat membunuh Cao De membeku di wajahnya, dia dirajam. Pengganti. Bang, sosok yang dikenalnya, berlari di depannya. Tang Tian memandang Cao De, semua siap, berteriak dengan penuh semangat, Pak Tua, kamu sudah mati. Aku hanya memikirkan bagaimana cara mengalahkan kamu, kamu akan dikalahkan oleh aku hari ini, oleh pemuda yang seperti dewa. Petik 2. Cao De tiba-tiba merasa tidak mampu menjawab, oh, itu benar, dia selalu kehabisan kata-kata ketika menghadapi orang ini. Kalahkan aku. Cao De ada di antara tawa dan air mata, hanya dengan duduk di sana sebentar, kamu pikir kamu menemukan cara untuk mengalahkan orang suci, jika itu masalahnya, semua orang suci akan mati sekarang. Tapi dia tidak ingin berdebat dengan Tang Tian, argumen dengan si idiot akan benar-benar memalukan. Bagaimanapun, itu hanya satu serangan lagi yang penting. Tiba-tiba sebuah bayangan muncul, sebuah pikiran muncul di benaknya, begitu cepat. Tang Tian membawa bersamanya After Images, dia seperti angin, berlari menuju Cao De. Tanpa berpikir, dia melakukan semua yang dia bisa dan menyerang Cao De. Cao De tertegun, tapi dia siap kali ini, dan mengayunkan pedangnya ke langit. Aura pisau berwarna perak keemasan mendarat diarahkan ke Tang Tian. Tang Tian menyelipkan kepalanya dan bahkan tidak repot melihat, dia mengumpulkan semua energinya dan dengan panik menyerang. Dia bertindak seperti sedang berlatih sendiri dan melakukan semua teknik bela diri dasar dengan upaya terbaiknya. Dia benar-benar mengabaikan Cao De. Dunia ini terlalu rumit, aku tidak bisa mengerti, aku tidak bisa melihatnya, semua perubahan dunia. Perselisihan, aku tidak pernah bisa memahaminya. Tapi itu baik-baik saja, aku bisa dengan mudah menundukkan kepalaku dan berjalan di dauku sendiri, aku bisa melambaikan tanganku dan aku bisa menampilkan teknik bela diri tanpa peduli pada dunia ini. Dao bela diri aku, adalah untuk menantang diri aku sendiri, dan mengabaikan mereka yang menyerang aku. Ini bodoh dan bodoh, tetapi dao bela diri pemuda seperti dewa ini. Seolah-olah dia tidak bisa melihat perbedaan dalam aura pisau, frekuensi teknik bela diri mendasar Tang Tian mengejutkan, melepaskan serangan seperti angin.
Saat ketika aura bilah bertemu tinju, Tang Tian mengelak, kekuatan kuat yang menakutkan menembus aura bilah. Tang Tian tidak sadar akan hal itu, mengikuti kekuatan dari aura pisau dan bergerak mundur, tangannya berubah dengan kecepatan yang mengejutkan, tinjunya berubah menjadi telapak tangan, ia menjentikkan dengan jarinya dan menyerang ke samping dengan tendangan samping. Semua jenis teknik bela diri mendasar secara bersamaan mendarat ke aura pisau biru kemasan seperti hujan. Dalam benak Tang Tian, dia hanya punya satu pikiran, yaitu bagaimana menjadi lebih cepat. Tang Tian memiliki gagasan tentang bagaimana ia ingin memasukkan teknik bela diri tingkat tinggi ke dalam teknik bela diri mendasar, tetapi itu hanya gagasan kasar, karena ia tidak dapat memahami apa yang seharusnya dimasukkan. Tetapi pada saat ini, dia jelas tentang daunnya. Begitu dia mengerti, tanpa ragu-ragu, dia mengarahkan semua fokusnya ke sana. Dengan tujuan yang jelas, Tang Tian menunjukkan intuisinya yang sangat sensitif. Teknik bela diri tingkat tinggi yang dibiasakan itu muncul dengan lancar di dalam hatinya, teknik bela diri dasar Tang Tian dengan cepat berkembang. Serangannya menjadi lebih cepat, hampir tak terlihat dengan mata telanjang, di bawah serangan yang begitu kuat, aura pisau berwarna biru kehitaman bergetar hebat. Lebih dari 200 serangan teknik dasar meledak ke aura blade dalam sedetik. Bang, aura pedang biru kehitaman hancur total. Tidak seperti sebelumnya dengan Ling Su dan Kren, Sao De bergoyang sedikit. Serangan Tang Tian seperti badai petir yang jatuh ke aura blade, Sao De juga terpengaruh olehnya. Setiap serangan tidak sekuat yang dilakukan Ling Su dan Kren, tetapi ada terlalu banyak dan frekuensi serangan itu terlalu mengejutkan, yang membuat Sao De merasa pengap di dadanya. Saat aura bilah hancur, bayangan Tang Tian melintas dan menghantam Sao De seperti harimau yang dilepaskan. Tiba-tiba itu mengingatkan Sao De tentang tuntutan Ling Su barusan, tuntutannya, sangat putus asa dan gegabah, yang meninggalkan kesan besar dalam benaknya. Dari itu, Tang Tian tak tertandingi. Tapi, gigi Tang Tian tidak terkatup, tidak ada amarah, tidak ada niat membunuh, hanya ada fokus di wajahnya. Dia seperti orang yang jujur, hanya berfokus pada satu hal. Namun, keseriusan dan fokus pada wajah Tang Tian membuat Sao De merinding. Dia mundur dengan cepat, mencoba menarik diri dari Tang Tian. Tang Tian menerapkan teknik dasar tubuh yang ringan, tapi sangat cepat. Satu mengejar satu sama lain, Sao De takut dengan kecepatan Tang Tian, yang terus meningkat, jarak di antara mereka perlahan berkurang. Orang ini, orang aneh macam apa dia ini? Di hati Sao De, dia merasa energik. Ketika Tang Tian mendekat, pedangnya bergetar dan menyerang ke arah Tang Tian. Mereka semakin dekat, Tang Tian bertekad, dengan kedekatan sedemikian rupa sehingga sulit bagi Tang Tian untuk menghindar. Sao De siap, jika dia menghindar, dia akan segera menyerang lagi. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi, Tang Tian tidak menghindar di udara. Itu seperti dia tidak sadar dan berlari langsung ke aura blade, saat mereka menghubungi, dia melesat ke atas, teknik bela diri mendasar menyerang seperti badai yang menggelegar dan meledak di aura blade. Tang Tian sadar, agar aura bilah ini dihancurkan, ia harus lebih cepat dari sebelumnya. Serangannya, lebih cepat dari sebelumnya, tapi itu tidak cukup cepat, itu harus lebih cepat. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, tidak ada waktu untuk hal lain, yang dia lihat hanyalah aura pedang itu. Rasanya seperti waktu melambat. Setiap langkah yang dia lakukan adalah dalam gerakan lambat, itu sangat jelas terlihat, setiap detail dan pertukaran dapat dilihat dengan jelas olehnya. Teknik bela diri tingkat tinggi seperti Fire Skite Ghost Claw, Tousan Cliff Demonic Hand. Banyak pertanyaan yang dia miliki sebelumnya menjadi jelas tiba-tiba, Tang Tian tanpa sadar mengubah gerakan, perubahan itu kecil, tetapi itu membuatnya semakin cepat. Kepala serigala membekas di tulang ekor Tang Tian, tiba-tiba berpendar. Meridian darah manusia serigala surgawi, membuat modifikasi mengejutkan pada tubuh Tang Tian, fleksibilitas tubuhnya menjadi sangat kuat, setiap sendi di tubuhnya sangat fleksibel, gerakannya dieksekusi dengan sempurna bahkan ketika dia menyerang dengan sangat cepat. Tinju, telapak tangan, jari, siku, dan kakinya menyerang aura bilah secara terus-menerus, seperti bagaimana seorang pandai besi menghantam besi panas yang merah. Tang Tian melihat riak-riak yang disebabkan oleh gemetar bilah aura. Hanya dalam sedetik, Tang Tian melakukan 300 serangan, dan serangan ini tersebar merata di aura blade. Selain itu, setiap titik pendaratan, kekuatan, dan kecepatan serangan semuanya berada di bawah kendalinya. Dia dipenuhi dengan sukacita, dia menjadi jauh lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Bang! Aura bilah hancur. Tang Tian tidak ragu-ragu, melewati aura yang hancur saat dia menuju ke Sao De. Sao De tidak pernah menyangka bahwa Tang Tian benar-benar bisa menghancurkan aura blade dengan sangat efisien dan mudah, ekspresi wajahnya segera berubah secara drastis. Yang benar-benar mengejutkannya adalah peningkatan Tang Tian, kecepatan serangnya meningkat lagi dalam waktu singkat. Dia tidak akan pernah percaya jika dia tidak menyaksikannya sendiri. Sangat menakutkan. Dia melakukan teknik bela diri yang mendasar, menyerang pada frekuensi 300 kali dalam sedetik. Seberapa kuat tubuh dan refleks yang cepat yang dibutuhkan seseorang untuk dapat melakukan itu? Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di benak Sao De dan ekspresinya berubah. Ada desas-desus tentang hubungan antara Tang Tian dan kelompok bela diri terhormat, tetapi Sao De merasa itu omong kosong.
Dia tidak melihat sifat gaya bertarung kelompok terhormat marsial di Tang Tian, pada kenyataannya, dia bertarung sangat mirip dengan Onyx Soul. Tubuh Tang Tian pasti memiliki modifikasi dengan meridian darah tingkat tinggi, jika tidak, ia tidak akan pernah bisa melakukan serangan kekerasan eksplosif seperti itu. 300 serangan dalam 1 detik, adalah konsep yang sama sekali berbeda dari 300 tombak yang ditembakkan dalam 1 detik. Dibandingkan dengan tombak laut menunjuk Lingsu yang hanya merupakan langkah khusus, itu hanya satu gerakan, karena kekuatan sejati Lingsu hanya dapat dioperasikan sekali. Namun 300 serangan teknik bela diri mendasar oleh Tang Tian menunjukkan bahwa kekuatan sebenarnya dioperasikan 300 kali, kecuali itu adalah tubuh yang dimodifikasi oleh meridian darah yang sangat baik, tidak ada orang lain yang bisa melakukan itu. Meridian darah tingkat tinggi seperti itu tidak tersedia untuk dibeli dari pasar. Sementara Sao De terganggu, Tang Tian sudah tepat di depannya. Sao De kaget, dia melompat mundur, berbalik dan berlari. Kekuatan sejatinya di dalam tubuhnya sekarang hanya cukup untuk 2 serangan lagi, dan itu tidak akan ada kerusakan terhadap Tang Tian karena dia masih begitu kuat. Dia harus mundur dulu, begitu kekuatan sejatinya pulih, maka dia akan bisa menang. Bagi Sao De, Tang Tian memiliki keunggulan dengan gaya bertarungnya yang istimewa, tetapi tidak ada gaya yang tidak ada duanya di bumi ini, pasti ada cara yang akan menghancurkan gaya. Begitu kekuatan sejatinya pulih, mereka semua akan terbunuh olehnya. Pelarian Sao De tiba-tiba, tidak terduga oleh Lingsu dan Kren, mereka berdua terpana, Santa itu juga akan melarikan diri. Namun fokus Tang Tian selalu pada Sao De, tidak pernah sedetik pun terganggu, saat Sao De berbalik, matanya menyipit menjadi seperti jarum. Kesempatan. Tanpa pikir panjang, dia menyembur keluar seperti macan tutul. Tang Tian melesat maju dalam sekejap, seolah-olah dia berharap Sao De melarikan diri. Dia muncul di belakang punggung Sao De seperti hantu, Sao De mendengar beberapa gerakan di belakangnya, dan ekspresi wajahnya berubah, bilah di tangannya hancur menjadi sinar perak yang tak terhitung jumlahnya dan masing-masing sinar bertindak seperti sayap perak. Bang! Sayapnya hancur, sinar perak berhamburan melintasi langit, tangan Tang Tian langsung menyerang tubuh Sao De. Sao De berhenti dalam posisi bergerak maju, ekspresi wajahnya membeku. Bang bang bang! Serangan intensif, mendarat di atasnya seperti tetesan hujan, dia seperti tas meninju manusia, hanya dalam sedetik, dia menderita 300 serangan mematikan. Serangan mendasar Tang Tian sangat kuat, tetapi kematiannya tidak ada bandingannya dengan gerakan membunuh Lingsu dan Kren. Tidak akan membahayakan Sao De untuk menderita 1 serangan. Kekuatan sejati di dalam tubuhnya bisa menyembuhkannya dengan mudah. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Namun, dia menderita lebih dari 300 pukulan dalam 1 detik, oleh karena itu kekuatan sejati di dalam tubuhnya juga hancur berkeping-keping. Itu runtuh sepenuhnya, tersebar, semua meridiannya hancur. Tang Tian terus-menerus menyerang tanpa ampun selama 10 detik. Ketika dia melompat mundur sendirian, Sao De sudah mati. Baru saat itu, apakah Tang Tian mendapatkan kesadaran tentang apa yang dia lakukan? Dia memandangi mayat Sao De, untuk sesaat, dia tertegun. Sein, aku benar-benar membunuh orang suci. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya, kekuatan seorang suci, yang terpatri dalam benaknya untuk waktu yang lama. Menurut pendapatnya, setiap orang suci adalah individu yang luar biasa, panutan baginya untuk dijunjung tinggi. Namun, seseorang yang luar biasa, mati di tangannya hari ini. Itu sangat tidak nyata, yang membuat Tang Tian berpikir bahwa itu adalah mimpi. Itu orang suci, dia orang suci, untuk benar-benar dibunuh oleh teknik bela diri dasarnya, ini konyol. Pada saat yang sama, Lingsu dan Kren sama-sama terpana. Orang ini, membunuh Master Sao. Lingsu terlalu terkejut sehingga dia tergagap, dia melihat ke depan tanpa emosi. Apakah dia memalsukan kematiannya? Kren sama terkejutnya, dia bergumam. Beberapa saat kemudian, keduanya secara bertahap mendapatkan kesadaran, mereka saling memandang, mereka melihat teror di mata mereka. Itu adalah teknik bela diri yang mendasar, tapi itu terlalu cepat, bagaimana itu dibandingkan dengan tombak laut menunjukmu? Kren terlihat serius. Jauh lebih kuat. Lingsu tersenyum pahit, dia merasa sangat asam, meskipun mereka berada di sisi yang sama, tetapi dia masih merasa sedih setelah dia mengakui bahwa orang lain lebih baik darinya, tetapi dia berbicara dengan tenang, serangan My Pointed Sea Spear tersebar, tetapi setiap serangannya selesai. Kontrolnya atas teknik fundamentalnya telah mencapai tempat yang sulit dipercaya. Petik 2. Dia berlatih teknik dasar selama 5 tahun. Kren terkesan, tepat pada saat itu, tidak banyak yang bisa melakukan itu. Dia memiliki fondasi yang baik untuk memulai, penambahan meridian darah Heavenly Martial Werewolf dan kekuatan bintang yang melunakkan tubuhnya. Hanya dia yang bisa melakukan gaya bertarung yang tak tahu malu seperti itu. Petik 2. Gaya bertarung yang tak tahu malu. Itu agak keren, tapi sangat kuat. Lingsu memandang Tang Tian yang menjaga rampasan perangnya dengan gembira, dan berbicara dengan suara lembut, itu adalah dao bela diri yang semata-mata miliknya, hanya dia, untuk memiliki kemampuan untuk melakukannya. Betul, Kren menghela nafas.
Mungkin yang lain hanya bisa melihat kekuatan meridian darah Heavenly Martial Werewolf dan penghargaan sepertiga dari kekuatan bintang Ursa Major Constellation. Namun, selain Tang Tian, siapa lagi yang bisa berlatih teknik bela diri mendasar selama 5 tahun? Tanpa sosialisasi yang luar biasa, mungkinkah masih begitu cepat? Selain Tang Tian, siapa lagi yang tidak dapat diganggu oleh lingkungan dan mematuhi pola serangan tanpa otak itu? Itu adalah dao bela diri yang hanya milik Tang Tian. Meskipun masih samar, tetapi, Tang Tian telah menemukan dao bela dirinya. Dua lainnya hanya bisa cemburu dan tidak ada yang bisa dijadikan referensi untuk mereka. Setiap dao bela diri individu adalah representasi dari hati mereka. Tang Tian memperlakukan dunia dengan kepolosan dan ketidakberanian yang tidak pernah bisa mereka lakukan. Mereka perlu mencari dao bela diri mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak iri dengan penyerapan Tang Tian atas kekuatan bintang sepertiga Ursa Major Constellation. Bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan eksternal yang, selama perjalanan menjadi seorang suci, yang mungkin belum tentu bermanfaat. Seniman bela diri yang kecanduan kekuatan eksternal pasti tidak dapat dianugerahkan sebagai orang suci. Satu-satunya cara adalah menemukan masing-masing dao bela diri mereka sendiri, kemudian dapat membentuk domain roh pribadi mereka. Inilah mengapa mereka begitu cemburu. Tanpa sadar, pria itu sudah berjalan ke arah mereka tanpa disadari. Gaya bertarung pria ini sangat tak tahu malu, siapa yang tahu betapa tak tahu malu wilayah jiwanya. Ling Su berkata tiba-tiba, dengan cemburu yang intens. Ling Su tidak menyembunyikan kecemburuannya, tidak hanya tidak tahu malu, itu juga tidak punya otak. Keduanya duduk dengan kaki bersilang, mereka terluka parah secara internal, tetapi untungnya tubuh mereka tidak terluka parah, atau pemulihan mereka tidak akan semudah itu. Ketika Kren membuka matanya, dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Tang Tian sedang membaca. Apa yang terjadi pada dunia ini? Tang Tian menguap saat dia membaca, buku ini tidak bermanfaat bagiku, kalian harus membacanya. Sebuah tangan menyambar buku itu seperti kilat, itu adalah buku milik Ling Su. Kren merasa aneh, Tang Tian tidak pernah membaca, tapi itu masih bisa dimengerti. Ling Su marah, ketika dia membaca, itu seperti menarik pelatuknya dan membuatnya meledak. Satu-satunya buku yang dibaca Ling Su, adalah buku lama yang ditinggalkan gurunya, tetapi setiap kali dia membacanya, dia akan menguap tanpa henti dan menjadi lelah. Sering kali Kren bahkan melihat dia memegang buku itu terbalik ketika dia membaca. Seorang pria seperti dia, sangat antusias tentang sebuah buku, itu membuat Kren merasa sangat aneh. Tanpa diduga, Ling Su benar-benar membaca selama beberapa jam. Setelah selesai, dia melemparkan buku itu ke Kren, lalu dia pergi ke sudut untuk merenungkan. Buku apa ini yang memiliki kekuatan magis yang membuat kedua orang yang tidak pernah membaca dengan penuh perhatian. Kren mengambil buku itu dengan curiga, memindai beberapa halaman, ia segera menjadi sangat tertarik dengan buku itu. Buku itu, tidak, tepatnya, adalah kompilasi catatan, adalah buku harian Sao De tentang refleksi hariannya dari latihan. Meskipun dia dibunuh oleh Tang Tian tanpa rasa bersalah, bagaimanapun dia masih suci, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 3 bajingan itu. Bahkan jika itu adalah refleksinya mengenai teknik serangan pedang, itu masih akan menjadi inspirasi dan referensi untuk Kren. Membandingkan buku bacaan, 100 Ling Su dan Tang Tian digabungkan masih akan sebanding dengan Kren. Dia memilah semua informasi yang tersirat dan mengaturnya dengan rapi. Mengabaikan teknik bela diri mana yang mereka gunakan, pada akhirnya, manusia harus menggali potensi kita sendiri, dan akhirnya, kita harus memodifikasi dan mengeksplorasi diri sendiri. Catatan-catatan ini, mencatat setiap langkah perjalanan Sao De ke peringkat suci. Buku catatan itu sangat bermanfaat bagi Kren dan Ling Su, mereka dulu hanya tahu sedikit demi sedikit ranah roh, tetapi setelah mereka membaca catatan itu, mereka mendapat banyak inspirasi. Tang Tian mengemas rampasan perang ke satu sisi. Sao De secara temperamen acuh tak acuh, dia tidak membawa banyak barang, tetapi bagaimanapun juga dia seorang suci, jadi hanya yang terbaik yang akan digunakan dan dibawa olehnya. Sebuah pedang, seperti danau yang tertekuk dan air mengalir perlahan. Ini harusnya senjata cadangan Sao De, bukan harta, tidak ada yang tahu siapa yang membuatnya. Itu sangat lembut dan fleksibel, memiliki keuletan yang luar biasa. Tang Tian mencoba mematahkan pisau beberapa kali tetapi gagal, tidak ada yang berlatih dengan pedang di sekitarnya, jadi dia berencana untuk memberikannya kepada Sai Lei. Logam yang sangat aneh, akan sangat cocok untuk Sai Lei dan dia pasti bisa melakukan sesuatu dengan itu. Barang lainnya, adalah marmer kelabu. Tampaknya itu adalah batu marmer biasa, tidak ada yang istimewa, tetapi ketika Tang Tian memegang erat-erat, itu tidak bereaksi. Dia menerapkan kekuatan bintang, tetapi masih belum ada reaksi. Dia kemudian mencoba membakarnya dengan api, berendam dengan air, menodai darah, tetapi tidak ada yang berhasil dan Tang Tian menyerah, dan menyimpannya. Meskipun dia bingung untuk apa marmer itu, tetapi semua hal aneh ini menunjukkan bahwa itu benar-benar luar biasa. Tidak semua memiliki kualifikasi untuk dijaga oleh seorang suci. Yang membuat Tang Tian tertekan adalah kenyataan bahwa dia tidak punya uang dengannya. Lagi pula dia orang suci, seseorang yang begitu luar biasa, begitu miskin, dia bahkan tidak 1 sen pun bersamanya, bagaimana dia bersosialisasi dengan orang-orang.
Tang Tian tidak pernah tahu, Saude hidup terpencil di pegunungan, tidak ada gunanya untuk uang, jadi mengapa dia membawanya? Tang Tian tidak berdamai dengan ini, jadi dia mengumpulkan potongan-potongan pisau perak yang rusak. Lagi pula itu adalah pedang suci, logam-logam itu seharusnya bernilai uang. Tang Tian tidak berdamai dengan bagaimana dia tidak mendapatkan apa-apa dari itu. Sebenarnya jika bukan Saude yang ingin mengubah bilah menjadi sayap bilah, dan dia hanya melarikan diri sendiri, sesuai dengan kemampuan Tang Tian, dia tidak akan pernah bisa mematahkan bilah pangkat suci. Selesai berkemas, Tang Tian yang masih tidak puas memindai lagi, tetapi tidak ada yang tersisa, tempat itu begitu rapi seperti baru saja dibersihkan. Pandangan Tang Tian mendarat di cahaya jauh. Kekuatan bintang di tubuhnya adalah kekuatan bintang Ursa Major Constellation, kepekaannya secara alami tidak akan ada bandingannya. Dia telah merasakan tekad abadi Yan Yonglai di dalam sinar. Sedihnya, Yan Yonglai sudah mati, roh bela dirinya dibakar sekarang. Tang Tian menghormati lawan seperti dia, tetapi ini tidak menyiratkan bahwa Tang Tian akan menyerah. Karena mereka adalah pesaing, untuk bertarung dengan upaya terbaiknya, akan memberi hormat kepada lawan. Kren dan Lingsu keduanya pulih sepenuhnya, mereka memulai perjalanan mereka lagi. Gila Tang, nama apa yang kamu rencanakan untuk memberikan dao bela dirimu? Kren bertanya. Aku harus memberinya nama. Tang Tian bingung. Semua dao bela diri yang kuat memiliki nama. Derek mengikuti. Iya, kalau begitu aku juga ingin nama yang keren. Mata Tang Tian berbinar. Lingsu dengan santai menambahkan, arus tak tahu malu yang tak berperasaan. Tanpa otak, tidak buruk. Tang Tian mengangguk. Lingsu tidak pernah menyangka reaksi Tang Tian, dia tertegun, dia menggelengkan kepalanya, ya Tuhan, kamu tidak ada harapan. Mengapa aku membutuhkannya untuk menjadi pintar? Tang Tian tersenyum bangga, hanya orang idiot yang bisa menjadi pahlawan besar. Jadi mari kita sebut itu idiot Heroes Flow. Petik 2. Lupakan saja, ayo cepat. Kren hanya menyerah pada sarannya. Ketiga tatapan mereka, semuanya mendarat di atas sinar cahaya jauh. Lingsu tampak rumit, bergumam, itu harus menjadi pahlawan sejati. Semua orang ini sangat sulit ditangani. Tang Tian cemberut, ekspresinya agak jengkel, mereka tahu mereka akan mati, tetapi masih berusaha keras, mereka benar-benar kuat. Dua lainnya memiliki wajah lelah, tetapi masih memiliki energi untuk mengangguk dan setuju. Mereka telah bertemu dengan pemberhentian yang tak terhitung jumlahnya, semua seniman bela diri yang lebih lemah mengalir ke arah mereka seperti air pasang, benar-benar mengabaikan kehidupan mereka. Mereka bertiga terus membunuh jalan mereka ke depan, bertahan sampai mereka mencapai istana. Melihat pilar cahaya yang mengalir ke langit dari istana utama Ursa, mereka bertiga muncul dengan hormat. Pahlawan yang layak dihormati. Kren memandang pilar cahaya, bergumam, untuk rasi bintangnya, untuk masa depan mereka, dia mengorbankan dirinya, dan kita akan menghancurkan pengorbanan terakhirnya, itu benar-benar mengacaukan hati. Lingsu menggelengkan kepalanya, dan berkata, untuk konstelasi utama Ursa, dia bisa mengabaikan segala sesuatu yang lain dan menyerahkan segalanya, itu benar-benar menjadi pahlawan. Sebagai musuhnya, kita hanya dapat menggunakan semua kekuatan kita dengan semua yang kita dapatkan, hanya dengan mengabaikan segalanya, dapatkah kita menyamai kemenangan ini? Seorang pahlawan untuk mati dalam pertempuran, hanya akan menyesal, tetapi tidak menyesal. Petik 2. Mereka bertiga khusyuk, itu penghormatan untuk Yan Yonglai. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Biarkan aku. Tang Tian berkata, kekuatan bintang konstelasi Ursa utama di tubuhnya adalah yang paling tebal, dan ia merasa paling intim dengan konstelasi itu. Dari ketiganya, hanya dia yang bisa menilai pembakaran rasi bintang. Tang Tian mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh pilar cahaya, seolah-olah dia menyentuh api, nyala api yang intens menyebabkan dia ingin mundur. Tetapi dia menolak dorongan itu, tidak peduli berapapun biayanya, dia dengan kuat menggunakan tangannya dan meraih pilar cahaya. Kekuatan bintang di tubuhnya tiba-tiba beresonansi keluar. Dia merasa bahwa dia berada di lautan api, perasaan itu sangat akrab, seolah-olah dia bisa melihat ke kedalaman istana, di dalam lautan api, adalah pembakaran terus-menerus dari roh bela diri. Roh bela diri melepaskan niat bertarung yang mencengangkan, niat bertarung begitu kuat sehingga menyebabkan api di sekitarnya melengkung. Kamu kalah. Tang Tian berbicara dengan keras kepada roh bela diri yang diselimuti api, aku mengagumi keinginan kamu untuk bertarung, tapi, semuanya sudah berakhir. Darah seharusnya tidak mengalir untuk pertarungan yang sia-sia, konstelasi besar Ursa seharusnya tidak dihancurkan seperti ini. Petik 2. Sosok melengkung yang dibungkus oleh api tiba-tiba berdiri diam. Bahkan niat bertarung yang lebih mengamuk meledak. Aku tidak tahu bagaimana meyakinkanmu untuk menghentikan pembakaranmu. Jika kamu tidak menyerah, aku akan bertarung denganmu. Tang Tian mengucapkan kata-kata itu perlahan, aku tidak akan membiarkan konstelasi besar Ursa dihancurkan, Bing dan yang lain akan melakukannya lebih baik daripada kamu, meskipun mungkin konstelasi besar Ursa tidak akan menjadi yang selalu kamu lindungi. Kekuatan bintang di tubuh Tang Tian mulai berputar. Kekuatan bintang emas yang lebat dan kaya berubah menjadi pusaran emas, dan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan bintang di sekitarnya. Arus nyala mengalir ke tubuh Tang Tian.
Tubuh Tang Tian melepaskan sentakan dan suara, Weng, pakaian di tubuhnya berubah menjadi abu, dan pilar cahaya menjadi lamban. Tang Tian tetap tenang, pembakaran kekuatan bintang terasa seperti binatang buas yang kehilangan kendali. Kereta pikiran Tang Tian sederhana, untuk menyerap kekuatan bintang ke dalam tubuhnya, menggunakan kekuatan bintang di dalam tubuhnya untuk menjinakkan dan mengubahnya. Harta suci Santo konstelasi besar Ursa tidak ada di tangannya. Satu-satunya hal yang baik adalah di dalam tubuhnya, ia memiliki power kekuatan bintang rasi bintang. Tapi, itu sangat menyakitkan. Dia merasakan lautan api sebelumnya, tetapi sekarang, dia merasa seolah-olah tubuhnya adalah tungku yang menyala, dan dia harus mengeraskan kulitnya, dan bekerja keras untuk mengubah kekuatan bintang yang terbakar. Ling Su dan Kren berdiri berjaga di sisinya, mereka berdua mencegah siapapun yang ingin menyerang Tang Tian. Tang Tian diselimuti kekuatan bintang yang menyala-nyala, memasuki pilar cahaya, dia terus-menerus gemetar seolah-olah dia bisa runtuh setiap saat. Orang ini benar-benar aneh. Ling Su tidak bisa menahan lagi dan berbicara, dia benar-benar bisa bertahan dan tidak meledak. Ya, latar belakang Crazy Tang tidak sederhana. Kren mengangguk, aku tidak bisa memikirkan meridian darah yang mampu menahan sepertiga kekuatan bintang Ursa Major Constellation. Sedihnya, Ibu Gila Tang sudah lama meninggal, jika tidak, tidak akan merepotkan. Petik 2. Mengatakan sampai di sana, hatinya tidak bisa menahan perasaan emosional. Dia memikirkan dirinya sendiri, kematian awal ayahnya, bekas luka dalam yang tertinggal dalam dirinya, tahun-tahun masa kecilnya terperangkap jauh di dalam kesepian dan kegelapan. Dan, dia masih memiliki ibunya. Kren tidak dapat memikirkan kehidupan yang dilalui Tang Tian setelah ibunya meninggal. Kren berbicara dengan lembut, agar dia seperti ini sekarang, dia pasti telah melalui banyak hal. Bibir Ling Su melengkung, memperlihatkan senyum yang tidak setuju, jika tidak. Mengeluh ke surga dan menghancurkan bumi. Menangis dan meratap setiap hari. Setidaknya kalian memiliki orang tua, aku bahkan tidak tahu siapa orang tua aku, tetapi aku tidak ingin tahu. Petik 2. Kren tertegun. Tatapan Ling Su melebar, wajahnya yang sombong tenang tanpa perubahan. Ketika guru meninggal, aku berusia 11 tahun. Aku sangat tidak bahagia, dan setelah itu menjadi putus asa dan putus asa. Aku ingin membalas dendam untuk guru, tetapi aku tahu aku tidak bisa melakukannya. Bakat aku begitu, kondisi tubuh aku sangat buruk, aku bahkan tidak bisa membuat guru puas, tetapi musuh aku, adalah seseorang yang terus-menerus dipuji sebagai seorang jenius oleh guru. Ketika hati kamu penuh dengan kebencian, tetapi kamu tahu, bahkan jika kamu berlatih selama 100 tahun, kamu tidak dapat mengalahkan musuh kamu. Dan kamu tahu, bahkan guru kamu tidak ingin kamu membalas dendam, karena dia tahu kamu tidak layak untuk musuh kamu. Dia tidak ingin kamu membuang hidup kamu. Keputusasaan itu, lebih menakutkan daripada sakit hati dan kesedihan. Petik 2. Aku berkata pada diriku sendiri, aku harus meninggalkan tempat ini, pergi sehingga aku tidak akan bahagia. Dan aku pergi, tiba-tiba, dan aku tidak tahu harus pergi kemana, jadi aku maju. Aku berjalan dan berjalan, siapa yang tahu seberapa jauh dan lama aku berjalan, dan aku bahkan tidak tahu di mana aku berada. Ketika aku lapar, aku membunuh binatang roh bintang, ketika aku haus, aku akan mencari sumber air. Aku membunuh banyak pencuri, sampai klan Gu Elder bertemu dengan aku, dan mengira aku adalah seorang lelaki liar. Petik 2. Zombie, tahukah kamu, itulah aku. Mulut Ling Su bergerak-gerak, dia ingin tersenyum, tetapi itu lebih buruk daripada tangisan, sebenarnya klan tetua baik padaku, dan memberiku apapun yang aku inginkan. Kalau bukan karena aku bertemu Crazy Tang, jika aku tidak tahu hal-hal tentang Gu Sue yang sangat jelek, aku masih akan menjadi zombie. Petik 2. Kren menatap kosong ke arah Ling Su. Tapi kamu benar, Crazy Tang benar-benar sangat kuat. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menyadari semuanya sendiri. Ling Su dengan paksa mengepalkan tangannya, tapi aku akhirnya mengerti. Semua keputusasaan, tidak ditentukan oleh nasib, itu adalah sesuatu yang kamu katakan pada diri sendiri. Jika kamu mengatakan pada diri sendiri bakat kamu normal dan selamanya tidak dapat mengejar orang lain, kamu memberitahu diri sendiri, kamu menyedihkan dan sedih. Maka kamu akan mati, kamu akan menggali kuburmu sendiri. Aku tidak menginginkan itu. Petik 2. Hati aku dipenuhi dengan kebencian, aku ingin membalas dendam. Bahkan jika aku bodoh seperti babi, aku akan merangkak dan merangkak ke orang yang bersalah. Jika aku ditakdirkan untuk mati, maka aku ingin mati oleh tombak pria itu. Tidak peduli apa, aku pasti tidak akan menggali kubur aku sendiri. Petik 2. Kren tercengang oleh pandangan menyeramkan dan sengit Ling Su. Ling Su kembali tenang, memalingkan wajahnya, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri, aku pikir itulah keberanian. Aku benar-benar mengetahui hal itu dari pemuda yang gila itu, dan selama beberapa tahun terakhir, aku telah menjalani kehidupan seekor anjing. Kren benar-benar terpana, tidak tahu harus berkata apa. Ling Su menyentuh alisnya, wajahnya agak kurang ajar, Apakah itu tidak kuat? Kamu telah melalui baptisan dengan mendengarkan kata-kata aku dengan benar. Petik 2. Kren tidak bisa berkata-kata. Ling Su kemudian berkata dengan nada kesal, apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja, tidak bisakah kamu terlalu berhati-hati? Itu menyebalkan. Petik 2. Lalu, aku benar-benar akan mengatakannya. Kren bertanya dengan curiga. Berbicara. Itu, keputusasaan ini.
Sedikit susu. Seberapa buruk bakatmu sebenarnya? Kren bertanya dengan simpati. Wajah Ling Su tiba-tiba menjadi marah, dia berbalik dengan kaku. Kren bisa melihat pembuluh darah yang menonjol di dahi Ling Su, dan segera mengingatkan, hei, kamu membuatku mengatakannya. Bajingan, kamu mati. Ling Su meletus. Tiba-tiba, mereka berdua berhenti. Seseorang ingin mengambil keuntungan dari kita. Tai Sui tahu segalanya, dia benar-benar tidak ingin hidup. Ling Su mengerutkan kening, dan tertawa jahat. Tai Sui adalah kepercayaan pada budaya Cina, yang melibatkan tahun baru Cina di mana dewa, salah satu dari 12 zodiak, akan menjadi pelindung untuk tahun itu. Ayo kita lihat, Kren menyarankan. Mereka berdua bergerak, melompat ke atas istana, mencari tempat tertinggi dan menatap jauh keluar. Di permukaan yang datar ada sekelompok pasukan yang bergerak ke depan, meskipun mereka jauh, tetapi suara gemuruh bisa terdengar. Formasi pertempuran yang sangat besar. Ling Su mengejek, niat membunuhnya melonjak. Menarik. Kren memperlihatkan senyum lembut. Di kejauhan, kelompok besar pasukan adalah pasukan yang dibentuk dari kadal gunung bergetar. The Vibrating Mountain Lizards adalah hewan eksotis yang hanya dimiliki oleh Draco Constellation, itu adalah jenis kadal afinitas bumi dengan tubuh besar, lebih dari 6 meter dan bentang tubuh lebih dari 21 meter, itu seperti gunung bergerak. Mereka memiliki kekuatan yang kuat, tetapi tubuh mereka yang besar tidak praktis. Kadal gunung yang bergetar jinak, tetapi sangat berani dalam pertempuran. Di dahinya, ada tanduk pendek dan keras, di mana kadal gunung bergetar tingkat tinggi dapat dengan mudah mengetuk gunung. Tentara gunung bergetar Draco, yang terkenal. Kadal gunung bergetar yang paling depan jauh lebih besar daripada yang lain, di punggungnya adalah sebuah pavilion, di mana tersembunyi di balik tirai, musik tradisional Tiongkok dapat didengar. Long Zhu mengintip melalui gorden, dan menatap pilar cahaya yang melesat langsung ke langit dari istana utama Ursa yang jauh, dan berseru, Yan Yonglai adalah tiran generasi ini, tetapi tidak pernah kuharapkan dia jatuh seperti itu sebuah situasi. Dalam sekejap mata, konstelasi Ursa Mayor akan jatuh, itu benar-benar menyedihkan. Petik 2. Long Zhu duduk di tanah tanpa alas kaki, pakaiannya luas, rambut hitamnya menutupi bahunya, dengan kecantikan di sampingnya mengayunkan kipas dengan lembut. Itu benar, kebahagiaan ditemukan dalam kemakmuran, dan kematian ditemukan dalam kelalaian. Di depannya, seorang pria parubaya menghela nafas tanpa henti, tidak ada dinasti yang tak terkalahkan di bawah langit. Semua dinasti sekuat Scorpio, semuanya hancur berantakan. Kasihan sekali, untuk Ursa Major Constellation. Petik 2. Long Zhu mengambil gelas anggur dan menghabiskannya dalam tegukan, berbicara dengan sedikit mabuk, Yan Yonglai adalah seorang pahlawan, tetapi hal yang paling menyedihkan adalah, tidak dapat berselisih dengan Tuking. Tentara beruang Grizzly dilulukan sebagai tentara terkuat di domain kutub, karena tidak dapat mengalaminya, itu benar-benar sangat disayangkan. Begitu kita mengalahkan konstelasi besar Ursa, mengapa kamu khawatir tidak memiliki lawan, Dalong? Dalong dapat membantai siapapun, itu lebih seperti itu. Pria parubaya itu tertawa. Hahaha. Long Zhu tertawa terbahak-bahak, itu kata baik, biarkan aku menghukum diriku dengan secangkir lagi. Dia berdiri di depan cangkir anggur, dan menghabiskannya dalam tegukan dan tertawa, setelah perang ini, kita akan pergi dan menikmati dan minum untuk mengisi kita. Baik, pria parubaya itu berdiri. Angin bertiup ke tirai, dan pilar cahaya di kejauhan tiba-tiba bergetar, menyebabkan wajah Long Zhu langsung menggelap, tawanya berhenti. Tidak pernah kuduga ada orang yang begitu cepat melangkah maju, menarik. Kulit Long Zhu berwarna putih, matanya sempit dan terbelah, sudut luar matanya terangkat ke atas, dan rambutnya yang panjang tergerai di pundaknya. Meskipun dia laki-laki, dia masih agak cantik. Karena itu, ia menerima banyak perhatian dari para wanita. Di Draco Constellation, nama keluarga Long adalah nama besar karena mayoritas petinggi di Draco Constellation, sekitar 70% dari mereka bermarga Long. Long Zhu adalah keturunan bangsawan, kakeknya adalah salah satu dari 2 orang suci di masa lalu. Tetapi dia tidak memiliki banyak minat dalam pelatihan sejak muda, dan sebaliknya sering mengunjungi distrik lampu merah, melakukan hal-hal yang tidak bermoral setiap hari. Pada saat itu, banyak orang sedih dan sering menghela nafas, seorang cucu dari seorang suci benar-benar merendahkan martabatnya, dan tidak dapat ditebus. Ayahnya tidak punya pilihan dan mengeraskan hatinya, mengirim Long Zhu ke tentara, ingin membuatnya belajar tentang penderitaan. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa, hanya dalam beberapa tahun, ia kembali ke keluarga sebagai orang yang sama sekali berbeda, sikapnya tidak seperti biasanya. Ayahnya gembira, dan mulai bekerja secara rahasia, ingin mendorong posisi penting baginya. Dan pada saat yang sama, mantan komandan tentara gunung bergetar didiagnosis dengan penyakit aneh, dan mereka tidak punya pilihan selain memilih komandan baru. Setelah berulang kali mengalahkan orang-orang terpilih lainnya, dengan satu langkah, Long Zhu menjadi komandan pasukan terkuat di Draco Constellation. Gaya bicara Long Zhu di luar kebiasaan, sikapnya yang canggih, membuatnya disukai Draco Master, dan dengan sifatnya yang luar biasa dan tanpa hambatan, itu membuatnya menerima lebih banyak pujian dari para petinggi. Metode Long Zhu sangat kuat, karena ia dengan cepat membuat tentara gunung bergetar berkembang. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis.
Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Dia menatap jauh dengan pikiran yang mengalir di benaknya. Dia masih muda dan kualifikasinya dangkal, dan memimpin pasukan terkuat dari Draco Constellation telah menyebabkan banyak perselisihan terjadi. Dia membutuhkan kemenangan untuk mengamankan posisinya sendiri. Hanya dalam beberapa hari, perubahan konstelasi utama Ursa menyebabkan kegemparan dan membuat Draco Constellation bingung. Sebagai salah satu dari 5 domain kutub, Ursa Major Constellation memiliki kemampuan bertarung terkuat. Dalam hal kemampuan komprehensif, Zephus dan Immortal Martial Cassiopeia Constellation tidak diragukan lagi nomor 1. Konstelasi Ursa Minor dan konstelasi Draco diklasifikasikan sebagai tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka. Sama seperti seluruh konstelasi Draco yang bingung, Long Zhu menerima informasi orang dalam terbesar, Yan Yonglai sudah mati, Tu King dalam bahaya. Long Zhu segera tahu bahwa itu adalah kesempatan yang sangat langka. Elit dari konstelasi utama Ursa sedang keluar, dan tanah mereka saat ini kosong. Jika dia masuk ketika itu kosong, ada kemungkinan besar dia bisa merebut konstelasi utama Ursa. Bahkan jika dia tidak bisa menelan seluruh konstelasi utama Ursa, bahkan jika dia bisa mengambil beberapa planet, itu akan menjadi pencapaian yang baik. Selain itu, dia memiliki sekutu yang kuat. Semua ikan kecil ini, aku harus merepotkan Tuan Wang. Long Zhu membungkuk, tersenyum pada pria paruh baya itu. Tidak masalah. Pria tengah menjawab dengan santai. Tuan Wang mencibir dalam hatinya, Long Zhu ambisius, tidak mau sendirian, dan karena dengan cara ini, bagaimana dia bisa dibujuk. Dan orang-orang seperti Long Zhu terlihat ceroboh, tetapi sebenarnya merencanakan semuanya dengan cermat. Baginya, jika Tuan Wang tidak memamerkan kekuatannya, bagaimana dia bisa diyakinkan? Jika dia bisa meyakinkan orang seperti itu akan sangat membantu tuannya. Long Zhu adalah seorang pemuda dengan posisi tinggi, masa depannya yang potensial tidak terbatas. Jika dia melakukan hal yang benar, ada kemungkinan dia bisa menjadi The Draco Master di masa depan. Tuan Wang memerintahkan beberapa seniman bela diri di sampingnya, pergi, buang rintangan itu. Iya, beberapa seniman bela diri menjawab dan melompat. Beberapa pengawal di sekitar Long Zhu menunjukkan ekspresi jijik. Teknik tubuh ringan yang ditampilkan oleh mereka tidak terlihat kuat, mereka tidak dapat memahami mengapa tuan mereka berurusan dengan orang-orang seperti itu. Ekspresi Mr. Wang tenang, dia telah melihat reaksi seperti itu sebelumnya, dan sudah lama terbiasa. Dia mengharapkan ekspresi mereka setelah melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Keluarga Sima. Qiu Zijun melaporkan, tentara gunung yang bergetar telah memasuki konstelasi utama Ursa, dan akan segera bertemu Tang Tian dan yang lainnya. Sayang sekali bahwa kita tidak akan bisa menyaksikan pertarungan hidup, itu benar-benar menyesal. Wajah Sima Xiao agak sedih, jari-jarinya terbang cepat melewati kue-kue terbang cepat ke mulutnya. Evaluasi Wang Ye untuk Long Zhu dan orang-orangnya, adalah bahwa mereka secara halus canggih, menghitung rencana mereka dengan baik, dan ambisi mereka besar. Qiu Zijun melirik Sima Xiao, orang seperti itu, bahkan jika dia setia kepada kita, kemungkinan besar dia akan melipat gandakan kita. Sima Xiao tertawa, apakah kamu masih mengandalkan kesetiaannya? Semakin besar ambisinya, semakin ia akan bertindak. Dan dengan kemampuannya, aku tidak bisa meminta lebih. Aku dapat membantunya menjadi Draco Master, tetapi mengendalikan. Aku bahkan tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya, mengendalikan domain Polar 5. Tempat yang miskin dan hancur itu, aku bahkan tidak ingin pergi ke sana. Petik 2. Itu artinya, targetmu, kemungkinan besar Tang Tian. Qiu Zijun terkejut, berbicara tentang itu, aku selalu merasa itu aneh. Tang Tian tidak memiliki konflik dengan kami sama sekali, mereka mengurus bisnis mereka sendiri, kami mengurus bisnis kami sendiri. Aku tidak mengerti mengapa kamu selalu memperhatikan mereka, bahkan lebih. Mungkin takut pada mereka. Petik 2. Sima Xiao berhenti, meletakkan kue di mulutnya kembali ke piring, ekspresinya berubah serius karena aku sangat memikirkan mereka. Berpikir tinggi. Qiu Zijun terkejut, rasi lupus hanyalah rasi bintang selatan yang jatuh, dan rasi Andromeda hanyalah rasi langit utara. Dengan kekuatan sekecil itu, aku benar-benar tidak dapat melihat, apa yang pantas bagimu untuk ditakuti atau memikirkan Tang Tian. Petik 2. Sima Xiao mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, sebenarnya aku juga tidak tahu kenapa. Tetapi, setiap kali aku melihat Tang Tian, atau bahkan mendengar informasi tentangnya, aku selalu merasa bahwa ia akan menjadi ancaman bagi aku di masa depan. Petik 2. Itu menyebabkan Qiu Zijun menjadi lebih terkejut, kekuatan Tang Tian baik, potensinya sangat besar dan merupakan seniman bela diri yang terkenal. Aku akui itu. Tetapi bagi kamu untuk bahkan memandangnya sebagai lawan, aku tidak bisa memahaminya. Petik 2. Qiu Zijun melanjutkan, dengan kepribadian kamu, untuk telah menganggapnya sebagai lawan, maka kamu pasti telah menyelesaikan banyak hal sebelumnya. Aku mengerti sekarang, Long Zhu adalah musuh yang disiapkan oleh kamu untuk Tang Tian, kan? Petik 2. Seperti yang diharapkan dari kakak senior. Wajah Sima Xiao memperlihatkan senyum yang tidak berbahaya dan cerah, karena aku merasakan ancaman, aku pasti akan melihatnya sebagai satu. Bahaya harus selalu digigit sejak awal, itu yang terbaik. Jika dia mati, maka itu sudah berakhir. Petik 2. Dan jika dia menang, Qiu Zijun tiba-tiba bertanya. Lalu dia akan diserang dari semua sisi.
Sima Xiao dengan santai mengambil kue lain dan mengirimkannya ke mulutnya. Long Zhu mungkin dapat mengambil konstelasi utama Ursa, tetapi baginya untuk mempertahankannya, itu sulit dikatakan. Dan jika Tang Tian mengambil rasi bintang utama Ursa, maka orang-orang di sekitarnya pasti akan cemburu. Sepotong besar daging, siapa yang tidak mau sepotong itu? Petik 2. Metodemu benar-benar kejam. Qiu Zijun mengerutkan kening. Sima Xiao tertawa, salah, aku tidak jahat, dan itu tidak jahat. Selama aku bisa menang, jika perlu adil dan terhormat, aku akan membuatnya adil dan terhormat. Selain itu, aku sangat tertarik dengan para jenderal roh Tang Tian. Jika kita dapat menciptakan pemimpin militer roh yang bahkan lebih kuat, maka itu akan menjadi kuat. Petik 2. Apakah kamu berencana untuk bergabung dengan pertemuan tetua klan rutin? Qiu Zijun bertanya. Untuk. Sima Xiao menjawab dengan tidak setuju, pertengkaran di antara para kepala tua, dan berbicara hal-hal yang tidak masuk akal, itu adalah buang-buang waktu. Oh, mereka terlalu tua, dan tua tidak dapat mengejar ketinggalan dengan generasi ini. Tidak apa-apa jika mereka sudah tua, tetapi jika mereka juga keras kepala, itu bodoh. Selain itu, aku tidak suka orang tanpa ambisi. Petik 2. Qiu Zijun tahu tentang nasib dua tetua klan, dan tiba-tiba berkata, dari 12 kursi, kamu telah mendapatkan dukungan dari 9 dari mereka. Aku ingin tahu, mengapa kamu belum mengambil posisi Union Master. Petik 2. Sima Xiao terus memasukkan makanan ke dalam mulutnya, tanpa mengangkat kepalanya, apa gunanya posisi itu? Itu hanya boneka, aku tidak menginginkannya. Bahkan patriark keluarga Sima, aku juga tidak menginginkannya, biarkan cabang lain melakukannya. Itu baik seperti kita dapat melakukan apa yang ingin kita lakukan. Tidak ada yang akan membantah kami, dan kamu dapat menggunakan orang lain sebagai alasan, di mana lagi kami dapat menemukan hal yang baik. Petik 2. Qiu Zijun tiba-tiba berkata, menurutmu siapa yang akan menang, Long Zhu atau Tang Tian? Aku tidak tahu. Sima Xiao menggelengkan kepalanya, tapi Wang Ye mengambil jenderal roh terbaru kami, aku sangat ingin tahu bagaimana mereka akan tampil. Qiu Zijun terkejut, bukankah keterampilan mereka belum matang? Ya, mereka belum matang, jadi kami membawa mereka untuk tes hidup. Sima Xiao tiba-tiba berhenti, dan berkata dengan sedih, kita sudah membuang banyak waktu. Kami akhirnya mengembangkan taktik pertempuran asli dengan banyak kesulitan, dan setelah disempurnakan selama 1 hari penuh, kami telah membuang terlalu banyak waktu dengan pertengkaran internal. Jika kita malah menempatkan fokus kita pada penelitian jenderal roh yang lebih kuat saat itu, kita akan jauh lebih kuat sekarang. Petik 2. Apakah menurutmu jalan ini bisa dilalui? Jenderal roh yang kuat dan seniman bela diri yang lemah tidak pernah memiliki akhir yang baik. Qiu Zijun adalah seorang seniman bela diri tradisional, dia baik-baik saja berbicara tentang para jenderal roh, tetapi dia juga tidak benar-benar menyukainya. Dan bagi klan-klan yang memilih rute para jenderal roh, baginya, itu sudah merupakan jalan yang menyimpang. Siapa tahu? Sima Xiao menatap kakak seniornya dan tertawa, tapi, itu sepadan dengan risikonya. Ini adalah satu-satunya kesempatan klan Union bermunculan, dibandingkan dengan teknik bela diri dan harta, kita tidak bisa bertarung dengan grup marsial terhormat. Membandingkan pasukan, kita tidak bisa bertarung dengan Leo Constellation. Membandingkan Meridian Darah, kita tidak bisa bertarung dengan Onyx Soul. Jadi kita masih membutuhkan sesuatu yang bisa kita sebut milik kita, untuk menjadi lebih kuat. Meskipun kita berjalan ke tempat yang tidak diketahui, tapi setidaknya dari kelihatannya sekarang, itu adalah rute yang paling masuk akal. Petik 2. Sebenarnya, itu lebih seperti kamu tidak ingin menekuk lutut ke kanan, bahkan jika itu adalah kelompok bela diri terhormat, Onyx Soul atau Leo Constellation, kamu masih tidak mau menurunkan kepalamu kepada mereka. Qiu Zijun berkata dengan acuh tak acuh, guru berkata kepribadian kamu penuh kebanggaan, dia benar-benar benar. Sima Xiao tertawa, pada akhirnya, kita manusia perlu tujuan untuk mengejar, setelah semua. Long Zhu dan tentara gunung yang bergetar tiba-tiba berhenti tiba-tiba, ketika 4 seniman bela diri bergegas keluar dari tentara dan terbang menuju istana. Namun di tengah jalan, mereka dihadang oleh orang-orang. Setidaknya kita belum terlambat. Liang Qiu menghela nafas lega, ada bekas luka di pipinya, ekspresinya serius. Mereka berempat bertemu 2 seniman bela diri Raja Beruang, dan telah menghabiskan energi sebelum menang. Mereka semua memiliki tingkat cedera yang berbeda. Hahaha, tiba lebih awal tidak bisa mengalahkan saat tiba tepat waktu. Untuk bertarung saat tiba, itu luar biasa. Ah Molly memecahkan buku-buku jarinya, mulutnya memperlihatkan tawa. Pakaian di tubuhnya compang camping dan robek. Han Bingning memegang pedangnya, tidak mengatakan sepatah kata pun, dia memalingkan wajahnya dan melirik pilar cahaya di kejauhan, lalu menarik kembali tatapannya. Sima Xiangsan menyilangkan lengannya, melayang di udara seperti kabut, mengeluarkan perasaan yang sangat menyeramkan. Mau daftar jadi membership sekte novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Long Zhu yang diangkat melihat mereka, tertawa pada Wang Ye di sisinya, aku tidak pernah berpikir bahwa orang-orang mereka akan datang juga. Dia tiba-tiba berbalik ke seniman bela diri di sampingnya, berhenti maju, buat medan pertempuran di sini, biarkan semua orang menikmati pertempuran sengit antara raksasa di sini. Wang Ye tertawa terbahak-bahak, Big Brother Long ingin itu menjadi besar, dan tampaknya kamu telah merencanakan sebelumnya, jadi adik kecil ini secara alami harus menemani kamu.
Baik, Long Zhu menggenggam tangannya dan tertawa, aku akan berdiri di samping dan menikmati pertempuran dan menghidupkan semuanya. Li Gu, bantu ciptakan momentum kuat bagi para pejuang pemberani ini. Petik 2. Seorang seniman bela diri di samping Wang Ye yang memiliki ekspresi galak mematuhi, ya. Dia terbang keluar dari pavilion, menghasut kekuatan sejatinya, dia berteriak keras, komandan telah memerintahkan, tentara perlu membantu meningkatkan keagungan. The 500 Vibrating Mountain Lizard semuanya bertepuk tangan di tanah, membuatnya terdengar seperti drum bass yang berat. Ledakan, ledakan, ledakan. Wang Yue merasakan tanah di bawah kakinya bergetar, seluruh tempat mulai berubah, menyebabkannya menjadi pucat karena ketakutan. Dia hampir terbang, ketika teriakan tertib terdengar di telinganya. Pertarungan, pertarungan, pertarungan. Suara teriakan yang kuat dan tanah yang bergetar bercampur menjadi satu, membuat Wang Ye merasakan kemarahan yang meningkat di dalam dirinya, membuatnya terkejut. Tatapannya menyapu melewati orang-orang Long Zhu, setiap orang dari mereka memiliki wajah yang bersemangat dan garang. 4 kata muncul secara otomatis di benak Wang Ye, Proud Soldiers, Valiant Commander. Long Zhu benar-benar memiliki beberapa bakat, dan tentara gunung yang bergetar jelas lebih kuat dari yang dia harapkan. Long Zhu sudah memperhatikan perubahan ekspresi Wang Ye dari sudut matanya, dan mencibir di dalam hatinya. Tetapi, ketika dia menyadari bahwa 8 seniman bela diri tidak memiliki reaksi, dia terkejut. Seniman bela diri normal ketika menghadapi keributan tiba-tiba dari tentara, pasti tidak bisa menerimanya. Keempat seniman bela diri di samping Wang Ye tidak terlihat banyak, tetapi mereka sebenarnya juga agak tenang. Sepertinya, kekuatan serikat klan jauh lebih kuat dari apa yang aku pikirkan. Dan 4 orang yang tiba-tiba bergegas, juga acuh tak acuh. Menarik, siapa tahu itu benar-benar akan menjadi pertempuran hebat antara raksasa. Long Zhu merenungkan hal itu, ketika tiba-tiba, lantai mulai bergetar. Reaksi Long Zhu cepat, dan berteriak, tentara, belok ke kanan, pertahankan, ada pasukan yang mendekat. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, melintasi garis datar ke kanan, tiba-tiba muncul warna perunggu. Tanah bergetar intens, suara gemuruh itu seperti guntur, berguling dan bertepuk tangan, wajah Long Zhu berubah, dia sangat akrab dengan suara itu adalah suara pasukan berat yang dengan cepat bergerak maju. Dari mana datangnya pasukan besar itu? Bukankah bawahan Tang Tian hanya memiliki 1 tentara lupus? Mengapa mereka juga memiliki pasukan yang berat? Long Zhu dan Wang Ye saling memandang. Ah Lun bekerja keras untuk mengendalikan kekuatan sejati di tubuhnya. Selama beberapa hari terakhir, mereka telah maju dengan cepat sepanjang siang dan malam, dan konsumsi true power sangat cepat dari awal. Tetapi, pelatihan setiap orang setiap hari tidak pernah mudah, dan dengan sangat cepat, mereka menemukan momentum untuk bergerak maju, dan mereka menjadi terampil. Sampai sekarang, Ah Lun tidak tahu tujuan mereka. Hanya itu di bawah perintah Master Bing, mereka terus maju, maju, dan maju. Mereka tidak bertemu musuh di sepanjang jalan, benar-benar keluar dari harapan semua orang. Atau mungkin itu latihan jarak jauh. Semua orang berpikir dalam hati mereka. Ah Lun tidak banyak berpikir, baginya, mematuhi perintah adalah yang paling penting. Tiba-tiba, para pengintai di depan berteriak keras, bersiaplah untuk pertempuran. Musuh terlihat di depan. Petik 2. Ah Lun langsung menjadi bersemangat, darah mengalir deras ke dalam benaknya, apakah kita akan bertarung? Lingkungan sekitarnya segera menjadi berantakan, raungan teman-teman sekelasnya meletus pada saat yang sama, membanjiri barisan mereka. Bangkitkan pikiranmu, kelas kita tidak bisa kalah, siapapun yang mengacau, ketika kita kembali, semua orang akan mencobanya. Perhatikan posisi kamu. Stabilkan kestabilan. Santai-santai, jangan gugup, itu sama seperti biasa. Kepada rekrutan yang gempar, jika mereka benar-benar akan bertemu musuh, mereka seharusnya tidak pernah berharap bahwa mereka dapat mencapai apa yang telah diajarkan pelatihan mereka kepada mereka. Bing tidak mengeluarkan suara, seolah-olah dia tidak melihat kekacauan pasukannya, dia terus maju. Kejutan awal Long Zhu dengan cepat mereda, setelah melihat kekacauan pasukan musuh, dia tersenyum, jadi itu adalah sekelompok amatir, suara gemuruh benar-benar menakutkan. Para seniman bela diri di sekitarnya juga santai dan semua mulai tertawa. Mereka menyaksikan seluruh adegan pasukan mekanik menjadi kacau. Di medan perang, perbedaan antara rekrutan dan penghitung waktu lama adalah perbedaan antara hidup dan mati. Bahkan untuk rekrutan terlatih, setelah mencapai medan perang, untuk dapat menampilkan setengah dari kekuatan sejati mereka sudah dianggap baik. Tentara gunung yang bergetar adalah pasukan terkuat Draco Constellation, semuanya memiliki banyak pengalaman bertarung, setelah menyaksikan pasukan amatir, itu seperti lelucon besar bagi mereka, dan mereka semua mulai mengejek. Mereka mulai menyerang kita. Seorang pemimpin militer berteriak kegirangan, seolah-olah dia menemukan tanah baru. Hahaha, untuk memulai pengisian dari jarak sejauh itu, mereka benar-benar bodoh. Mereka jelas ingin membuang nyawa mereka. Long Zhu tidak bisa menahan senyum, tuduhan lawan terlalu profesional. Bagi pasukan manapun, dakwaan adalah metode perang yang paling penting, sehingga pelatihan pengisian daya dilakukan dan dilatih secara luas.
Ada banyak kualitas untuk memulai serangan, misalnya moral menekan maju, atau serangan kecepatan tinggi yang mampu menghancurkan formasi musuh. Dan poin penting di antara kualitas-kualitas ini adalah jarak. Semakin jauh jaraknya, semakin banyak yang mereka butuhkan untuk mengisi, semakin banyak konsumsi kekuatan sejati, dan itu akan menyebabkan tentara menjadi lebih cepat usang, semangat kerja akan turun, dan tuduhan itu akan menjadi lemah. Jadi ketika Long Zhu dan yang lainnya melihat bagaimana mereka mulai menyerang dari jarak jauh, mereka tertawa. Pada saat mereka mencapai, lawan akan lelah dan tidak berdaya, dan akan diinjak-injak. Pemimpin militer musuh sebenarnya adalah seorang amatir. Pada waktunya, utas keraguan terakhir menghilang dari hati semua orang, mereka semua bersemangat untuk mengambil tindakan, menunggu sampai lawan bergegas ke mereka, mereka akan bertemu langsung dengan mereka. Bing tidak mengucapkan sepatah kata pun, mengendalikan Sky Tiger, dia bergegas di depan. Pasukan di belakangnya yang awalnya berantakan mulai menjadi rapi, setelah semua mereka berlatih setiap hari dalam kondisi yang sangat keras, dan mereka adalah 100 siswa terbaik, sehingga kualitas mereka luar biasa. Tetapi di mata Long Zhu dan anak buahnya, itu benar-benar membuat mereka tertawa dan tersenyum. Pemimpin militer lawan terlalu kuat. Lihat itu, untuk menekan tuduhan itu, hei, mereka masih sangat kacau. Apa yang harus dilakukan? Mereka hanya dapat meningkatkan jarak, baik-baik saja, mengisi jarak 2 li, mungkin juga membuatnya 4 li, itu agak terlalu pendek, mengapa tidak membuatnya 6, setelah 4 li, mereka pasti akan menjadi lebih rapi. Petik 2. Seorang pemimpin militer di bawah Long Zhu mulai meniru secara realistis, menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Long Zhu juga tertawa, dia bertepuk tangan, baiklah, melihat mereka menyerang, kupikir butuh waktu 2 menit untuk mencapai depan kita. Semua orang tertawa lebih keras, sampai-sampai air mata mulai keluar. Tapi, aku merasa bahwa kita perlu mengajari mereka pelajaran yang baik, dan membiarkan mereka memahami apa tuduhan yang sebenarnya. Semua orang segera memotong senyum dari wajah mereka. Ekspresi Long Zhu menjadi keras, bersiaplah untuk menagih. Iya, semua orang berteriak patuh. Dengan urutan pertama, seluruh kadal gunung bergetar semua menurunkan tubuh mereka, mengangkat kepala. Para seniman bela diri di punggung mereka juga tampak muram. Persiapkan formormu. Tentara gunung bergetar yang besar sebenarnya tidak mengeluarkan suara. Hati Wang Ye menjadi dingin, The Vibrating Mountain Army tidak setenar tentara beruang grizzly, tetapi untuk menyaksikannya secara pribadi, Wang Ye benar-benar merasa bahwa mereka sangat kuat. Biaya. Dengan perintah itu, tepukan raksasa di tanah diproduksi, ratusan Vibrating Mountain Lizards semuanya melepaskan kekuatan pada saat yang sama, suara konvergen menyebabkan dada Wang Ye mengencang. Ukuran besar dari Vibrating Mountain Lizards, telah menyatukan gerakan dan ketangkasan mereka, bergegas dengan kecepatan tinggi, itu melahirkan muatan yang sangat kuat. Dan pemandangan dari ratusan kadal gunung bergetar yang berlari dengan kekuatan penuh sangat menarik, itu tampak seperti banjir yang tak terhentikan. Menempatkan dirinya di dalam, Wang Ye merasa bahwa dia sangat tidak penting. Dia tahu bahwa Long Zhu memamerkan kekuatannya, tapi dia masih gemetaran, dia sangat yakin. Banjir kuat yang melaju ke depan, sepertinya bisa menghancurkan semua yang ada di jalurnya sepenuhnya. Jarak antara keduanya dengan cepat berkurang, kadal gunung bergetar meningkatkan kecepatan mereka dengan panik, jadi ketika kedua pasukan berbentrokan, itu akan berada pada kecepatan maksimal mereka. Wajah Long Zhu memunculkan senyum menyeramkan, jadi bagaimana jika mereka adalah pasukan mekanik? Di depan tentara gunung bergetar aku, kamu semua lemah seperti kertas. Tiba-tiba, suara gemuruh aneh muncul dari arah lain. Mata Long Zhu melompat. Dia segera berbalik ke kanan pasukannya untuk melihat, sepasukan cahaya perak berkedip tiba-tiba muncul entah dari mana. Tidak bagus, itu adalah penyergapan. Wajah Long Zhu berubah sangat, tuduhan kikuk lawan hanya gangguan, teknik pembunuhan yang sebenarnya dari lawan adalah pasukan yang menunggu dalam penyergapan. Tentara lupus. Long Zhu tiba-tiba menyadari bahwa, tentara cahaya perak yang tampaknya berkedip itu sebenarnya adalah tentara lupus dari Tang Tian. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari? Pandangan Long Zhu mendarat di jubah perak yang berkedip aneh, Andromeda Battle Gowns. Itu adalah Andromeda Battle Gowns. Pasti kekuatan dari gaun pertempuran Andromeda. Mungkinkah, bahwa kekuatan gaun pertempuran Andromeda, sebenarnya tidak terlihat? Keputusasaan datang ke hati Long Zhu, kadal gunung bergetar sudah meningkatkan kecepatan mereka, ukuran besar mereka membuat kekuatan serangan mereka tak terbendung, tetapi itu juga mengkonfirmasi kelemahan mereka, adalah bahwa begitu mereka menaikkan kecepatan mereka, mereka tidak akan dapat mengubah arah. Sangat cepat. Kecepatan tentara lupus membuat Long Zhu terkejut. Dan sudah jelas bahwa mereka adalah pasukan terlatih. Ketika mereka menyerang, formasi itu sebenarnya sangat rapi sehingga dia bisa menggunakan penggaris untuk mengukur jarak yang sama di antara pasukan. Niat dingin membubung di hati Long Zhu, meskipun ia tidak tahu teknik pengisian lawan atau bagaimana jadinya, tetapi penampilan tentara membuatnya tahu bahwa mereka pasti sangat kuat. Lepaskan tungganganmu. Long Zhu berteriak, wajahnya jelek dan menyeramkan, semua sikapnya dari sebelumnya sudah pergi. Dia seperti binatang buas yang sekarat, mengeluarkan auman terakhirnya. Wajah semua orang berubah,
bahkan di saat-saat paling mengerikan di masa lalu, tuan mereka tidak akan pernah membuat mereka melepaskan kadal gunung bergetar. Mereka telah melalui banyak pertempuran dengan tunggangan mereka, dan telah tumbuh dengan emosi, untuk membuat mereka melepaskan tunggangan mereka menyebabkan banyak dari mereka ragu-ragu. Untuk semua orang, meskipun itu adalah penyergapan, tentara lupus bukanlah unit yang berat, meskipun mereka harus memiliki beberapa pengorbanan, itu cukup untuk pembentukan mereka. Dengan ukuran kadal gunung bergetar, mereka akan dapat menunda kecepatan musuh, dan ketika kecepatan lawan melambat, bahkan jika mereka harus dipotong dua, mereka dengan kuat percaya itu cukup untuk menyingkirkan tentara lupus yang lemah. Long Zhu tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi putus asa. Dengan keraguan itu, tentara lupus sudah bergegas dalam jarak 50 meter dari tentara gunung yang bergetar. Mata Tang Yi seperti kilat, penuh energi, dia mengangkat zanbato di tangannya tinggi-tinggi. Menghadapi tentara gunung yang bergetar, dia sama sekali tidak merasa terancam. Untuk orang lain, tuduhan tentara gunung bergetar mungkin memiliki kekuatan serangan yang sangat besar, tetapi untuk Tang Yi, dia tidak peduli sama sekali. Bahkan jika dia benar-benar menghadapi tuduhan, dia masih tidak akan merasa takut. Teknik uniknya adalah tugasnya. Tuduhannya, unik bagi surga. Ketika dia mulai menyerang, di matanya, semua pasukan sama. Membunuh. Meledak seperti guntur, dia tiba-tiba menebas zanbatonya. Membunuh. Tentara lupus meraung, mereka semua menebas dengan pedang mereka. Aura pisau yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti hujan, menyatu ke tubuh Tang Yi. Tombak raksasa besar menebas keluar dari tangan Tang Yi, seperti tongkat logam yang dipanaskan sampai merah, itu melesat melintasi lapisan lemak. Formasi tebal yang merupakan gunung kadal gunung bergetar, semua dengan mudah dipotong menjadi dua. Biaya tombak berat. Mengikuti dekat di belakang adalah 30 sinar tombak kecil, ditumpuk bersama-sama menjadi lapisan dan membentuk sektor melingkar, memasuki tentara gunung bergetar kacau. Semua sinar tombak ini tajam, dengan mudah menembus tubuh kadal gunung yang bergetar. Hanya setelah menembus 5 atau 6 dari mereka tombak akan hancur dan lenyap. Tangan Long Zhu menjadi dingin. Dia berpikir bahwa lawannya kuat, tetapi dia tidak berharap bahwa muatan lawan akan begitu kuat hingga sedemikian rupa. Unit tentara ringan, sebenarnya dengan mudah menerobos unit tentara berat. Sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat benar-benar terjadi tepat di depannya. Tetapi pada saat itu dia tidak bisa diganggu dengan itu, sekarang tentara lupus benar-benar telah menembus tentara gunung yang bergetar, mereka perlu dengan cepat berbalik dan meningkatkan kecepatan mereka untuk memulai serangan berikutnya. Bagi Long Zhu, itu adalah kesempatan. Long Zhu tiba-tiba berteriak, buru-buru langsung ke pasukan mekanik. Bawahannya akhirnya bereaksi. Itu benar, jika mereka bergegas masuk ke dalam pasukan mekanik, semua orang akan bergabung bersama, mereka akan khawatir dengan sekutu mereka, dan tidak dapat melepaskan lagi kekuatan yang mengerikan itu lagi. Bang bang bang. Itu berantakan di depan, Long Zhu mengangkat kepalanya untuk melihat, langsung menjadi kaget. Sejak kapan mereka mulai meningkatkan kecepatan? Di tengah-tengah diserang oleh tentara lupus dan di mana perhatian mereka terbagi, Bing tiba-tiba memerintahkan mereka untuk meningkatkan kecepatan, dan itu adalah perintah pertama yang dia perintahkan sejak awal pertempuran. Dan rekrutan yang telah mengalami serangan jarak jauh, mentalitas mereka telah terbiasa dengan kecepatan, dan peningkatan kecepatan kali ini nyaris tidak bergerak bersama. Sejak awal, Bing tidak menempatkan harta apapun pada siswa Sky Martial Wolf Academy. Baginya, itu adalah kesempatan sempurna untuk mengalami peperangan, dan lebih jauh lagi, dia juga telah menyiapkan kartu truf untuk membuat pasukan lupus dilengkapi dengan gaun pertempuran Andromeda, jadi dia memiliki kepercayaan diri. Bing telah menjadi instruktur kepala selama bertahun-tahun, dan pemahamannya tentang rekrutmen jauh lebih kuat dari para pemimpin militer lainnya. Dia sangat jelas, buru-buru membuang anggota baru ke dalam pertempuran yang kejam dan intens mencari kematian. Jika mereka bentrok langsung dengan Vibrating Mountain Army, bahkan dengan Bing sebagai komandan, mereka akan hancur berantakan. Bing sangat teliti, dan merencanakan banyak pengaturan, hanya untuk menyaksikan hasil seperti itu. Tentara lupus yang menerobos ke dalam tentara gunung bergetar, telah menghancurkan formasi musuh, dan di dalam formasi itu terdapat ruang kosong seluas 50 meter. Itu juga berarti, punggung lawan telah hancur berantakan, pilihan awal serangan, Bing juga meminta, adalah menyerang bagian belakang pasukan. Itu juga berarti, dalam rentang waktu yang singkat itu, seluruh pasukan mekanik hanya perlu menghadapi sekitar 100 orang. Tanpa ragu, Bing memimpin pasukan mekanik untuk meningkatkan kecepatan. Tentara mekanik tiba-tiba menyerbu barisan lawan. Masa senjata roh mekanis sebanding dengan kadal gunung bergetar, jadi ketika mereka menyerang, kekuatan mereka sangat mencengangkan. Meskipun ini adalah pertama kalinya para siswa menyerang dengan formasi, tetapi mereka semua melepaskan darah dan ki mereka, meletus dengan kekuatan penuh. Pikiran gemetar suara bentrokan terdengar seperti bentrokan raksasa, dengan kekuatan setara, kedua belah pihak seperti arus kuat, saling bentrok satu sama lain. Namun, moral kedua belah pihak berada pada level yang tidak setara. Pasukan gunung bergetar belum pulih dari serangan menyelinap, dan juga meremehkan tentara amatir di depan mereka. Adapun tentara mekanik yang dipimpin oleh Bing, mereka tidak memiliki banyak pikiran, atau mungkin anak-anak tidak cukup tenang dan tenang, tetapi cukup didorong.
Yang paling penting, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Banyak senjata roh mekanik dilarikan ke satu kadal gunung bergetar pada saat yang sama, semua pemuda berdarah panas, semuanya tampaknya telah melupakan teknik bela diri yang mereka latih, dan menggunakan kekuatan kasar. Tapi, mereka tidak cocok untuk jumlahnya. Dalam kurun waktu singkat, Vibrating Mountain Lizards mulai terbang satu demi satu. Dengan ukuran bukit, dipaksa untuk terbang ke udara membutuhkan banyak energi. Semua kadal gunung bergetar yang terbalik dan terlempar ke langit, menabrak pasukan di belakang, menyebabkan lebih banyak kekacauan. Sama sekali tidak mengharapkan adegan seperti itu, tangan Long Zhu menjadi dingin, niat dingin memenuhi pikirannya. Jika semuanya direncanakan, kepala komandan lawan benar-benar terlalu menakutkan. Pasukannya berantakan, pasukan gunung bergetar telah melalui banyak pertempuran formasi, tetapi mereka tidak pernah mengalami yang begitu putus asa dan aneh. Tetapi pada saat itu, Long Zhu tidak punya cara lain untuk mundur, jika dia menunggu tentara lupus untuk menyelesaikan turnabout mereka, maka semua orang akan jatuh. Long Zhu melompat ke atas kepala tingkat ke-8-nya Vibrating Mountain Lizard, menamparnya dengan kekuatan, menghasut kekuatan sejatinya, dia berteriak, buru-buru. Bergegas maju. Lagers akan mati. Petik 2. Para jenderal militer di sekitarnya yang melihat komandan utama mereka dengan rambutnya yang acak-acakan dan penampilannya yang gila, mata mereka langsung memerah. Buru-buru. Dengan hidup kita. Semua orang dengan panik mendesak tunggangan mereka untuk bergerak maju, mereka mengabaikan perjuangan teman-teman mereka dan kadal gunung bergetar yang belum mati, bergegas maju dan menginjak-injak di mana-mana, menyebabkan seluruh tempat menjadi bubur daging. Bing tahu tes yang sebenarnya baru saja dimulai. Pembalasan musuh yang berada di ambang kematian mereka akan menjadi lebih ganas. Xiao Wu, pertahanan. Suara dingin Bing bergema keluar, dia melintas, meraih beberapa senjata roh mekanis yang sedang kacau dan melemparkannya ke belakang. Reputasi Bing di antara para siswa sangat bergengsi, meskipun kemenangan sebelumnya telah mendorong kegembiraan di kepala mereka, mereka dengan cepat tenang. Xiao Wu sudah lama dipersiapkan untuk itu, memimpin sekelompok senjata roh mekanik, ia bergegas ke depan dan mengunci posisinya. Semua senjata roh mekanik ini berbeda dari yang lain, armor mereka secara khusus dibangun sebagai senjata roh mekanik tipe defensif. Kepribadian Xiao Wu sangat tenang dan mantap, bahkan di depan tanah longsor, dia tidak akan panik. Dengan kepribadian seperti itu, Bing membiarkannya memimpin pasukan pertahanan khusus. Sebuah perisai perunggu besar dengan tinggi lebih dari 10 meter muncul, pada permukaannya ada gigi gading yang bersilangan, itu sangat menakutkan, seperti dinding perunggu berduri. Dan di sampingnya, rekan setimnya yang berjongkok ada di sana, siap membantu kapan saja, di belakang mereka, ada ruang kosong sekitar 15 meter, di mana ada sekelompok penjaga untuk perisai, dan tugas mereka adalah menangani musuh yang bergegas masuk ke formasi dari udara. Formasi pertahanan yang sangat dikontrak tertutup rapat. Melihat pertahanan di depannya, Long Zhu kemudian mengerti, semuanya diatur dengan cermat oleh lawan. Musuh yang menakutkan. Tetapi pada saat itu, dia sudah tidak punya jalan keluar, selain menyerang ke depan, dia tidak punya pilihan lain. Membunuh. Long Zhu meraung, dan bergegas ke depan dulu. Para seniman bela diri di belakangnya semua mengacungkan aura pisau, mengalir keluar seperti hujan, aura pisau memasuki tubuh Long Zhu. Long Zhu dan Vibrating Mountain Lizard-nya tiba-tiba bersinar dengan cahaya berbentuk kerucut yang terang, cahaya berbentuk kerucut menunjuk ke depan, mirip dengan kerucut pengepungan. Ini adalah muatan nyata mereka, Vibrating Mountain Chas. Bang! Kedua belah pihak bentrok dengan jelek. Siswa yang menghadap Long Zhu tahu bahwa perisai di tangannya tidak dapat menangani kekuatan Long Zhu. Saat mereka bentrok, dia mati-matian melompat keluar. Itulah yang berulang kali diperingatkan oleh instruktur yang mengajar mereka, prajurit pertahanan yang hebat tidak berarti mereka bisa menyerap semua serangan, tetapi mampu membuat keputusan yang tepat. Senjata roh mekaniknya langsung memantul ke atas, dia santai, itu bagus, aku tidak mengganggu pertahanan di belakang. Long Zhu kekuatan yang tak tertahankan dengan sengit bentrok melalui 5 garis pertahanan, sebelum dihalangi. Dia sudah kehilangan keunggulan kecepatannya, dan memasuki formasi, dia dalam bahaya besar. Lebih buruk lagi, lubang yang telah dibuka dengan cepat diperbaiki oleh Xiao Wu. Kelas 31, pergilah. Bing tidak bergerak, tetapi memerintahkan kelas berikutnya untuk naik. Kepala komandan yang terjebak di dalam formasi, seperti seekor binatang buas yang terperangkap dalam jaring, tidak peduli berapa banyak ia berjuang, itu tidak akan bebas. Dan, itu adalah peluang absolut. Untuk dapat menemukan jenderal militer yang kuat untuk berlatih dan berlatih bersama tidaklah mudah. Melihat Long Zhu dikelilingi oleh kelas 31, ekspresi Bing menjadi tenang. Dia mulai menasihati para siswa, dan mulai memotong pasukan lawan. Menggunakan kelas sebagai unit, dengan bimbingan Bing, mereka terus menyerang keluar dari pertahanan mereka, itu seperti pisau yang terus-menerus menusuk ke dalam tentara gunung yang bergetar. Mereka yang kehilangan komandan utama mereka secara bertahap dipisah dan dipisahkan. Dari awal hingga akhir, Bing tampak sangat tenang. Sangat cepat,
Tentara gunung bergetar dipotong menjadi 10 bagian, mereka semua dengan panik melawan, ingin keluar dari pengepungan, tetapi jumlah lawan terlalu banyak, dan koordinasi dan pencocokan mereka secara bertahap menjadi lebih kuat dan lebih kuat, menyebabkan tentara gunung yang bergetar merasakan bahwa jebakan itu menjadi semakin erat. Tentara lupus tidak memiliki niat untuk bergegas membunuh, karena satu-satunya tugas Tang Yi adalah satu tuduhan itu. Dia sangat mengagumi metode guru. Mungkinkah, bahwa sejak awal, guru berencana menggunakan pasukan ini untuk membiarkan para pemuda Akademi Serigala bela diri berlatih? Itu terlalu menakutkan.